Ibu mertua diam-diam membawa daging sapi dan makanan laut yang saya beli untuk kakak ipar selama 3 bulan. Bulan ini saya putuskan untuk tidak membelinya lagi. Saat makan, ia mengucapkan satu kalimat yang membuat seisi rumah terdiam. Makan malam hari itu, saat saya baru saja meletakkan mangkuk sayur di meja, ibu mertua saya mengucapkan satu kalimat yang sangat ringan, begitu ringan hingga terdengar seperti basa-basi, tetapi membuat seisi rumah hening seketika. Sumpit yang sedang mengambil lauk pun berhenti di tengah jalan. Bulan ini tidak ada daging sapi, apa uangmu sudah habis? Saya terpaku, tangan saya masih memegang sendok sayur, serasa ada seutas tali yang ditarik kuat di dalam dada saya. Bukan karena pertanyaannya, melainkan karena cara ia mengucapkannya. Seolah-olah semua yang terjadi selama 3 bulan terakhir adalah hal yang wajar, sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Suami saya, Anto, yang duduk di seberang, mengangkat kepala menatap saya lalu kembali menunduk mengambil sepotong telur dadar tetapi tidak memasukkannya ke mulut. Adik ipar saya, gadis muda itu, sambil mengunyah sambil melirik ke sana kemari, matanya menunjukkan rasa canggung. Sementara ayah mertua saya tetap makan dengan perlahan, tetapi saya melihat tangannya berhenti sejenak. Saya tidak langsung menjawab. Saya mengambil sesendok sayur lagi dan meletakkannya di depan ayah mertua saya, baru kemudian duduk, merapikan ujung baju, seolah-olah berusaha menjaga penampilan tetap normal. 3 bulan yang lalu, saya masih rutin pergi ke pasar setiap pagi, memilih setiap potong daging, setiap ikan, terkadang membeli sedikit udang atau cumi untuk abang ipar. Keluarga kami tidak kaya, tetapi juga tidak sampai harus menghitung setiap suapan. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil, gaji bulanan cukup untuk biaya hidup, ditambah dengan uang dari suami saya yang bekerja di bidang konstruksi. Kehidupan berjalan seperti itu, tidak kekurangan tetapi juga tidak berlebihan. Semuanya berawal dari suatu pagi saat saya bangun lebih awal dari biasanya untuk menyiapkan makan siang. Hari itu saya membeli sepotong daging sapi yang cukup bagus, merah segar, dengan lapisan lemak yang pas. Saya masih ingat dengan jelas karena saat berdiri di depan kios daging, saya sempat ragu sejenak lalu berpikir, sesekali makan enak untuk seluruh keluarga. Saya menumis daging sapi dengan bawang bombay, menambahkan sedikit merica, sedikit kecap, aromanya menyebar ke seluruh dapur kecil kami. Saat disajikan di meja, ibu mertua saya melihatnya, mengangguk-angguk lalu berkata, "Hari ini ada makanan enak." Saya hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tetapi saat makan siang hari itu, ketika saya pulang dari kantor, piring daging sapi hanya tersisa beberapa potong kecil di sudut piring. Saya pikir mungkin seluruh keluarga makan dengan lahap jadi cepat habis, dan tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya, saya membeli lagi sedikit udang, dikukus dengan serai. Udangnya tidak besar tapi segar, dagingnya padat. Setelah selesai, saya sajikan di meja lalu buru-buru berangkat kerja. Sore harinya saat pulang, piring udang juga sudah bersih, hanya tersisa beberapa kepalanya. Ibu mertua saya sedang menonton TV, melihat saya pulang ia berkata udang hari ini manis, saya kembali tersenyum, masih tidak berpikir macam-macam. Baru pada minggu kedua, ketika saya tidak sengaja melihat ibu mertua membungkus sesuatu dalam kantong plastik hitam, mengikatnya dengan kencang lalu memasukkannya ke dalam keranjang, bersiap-siap keluar, saya baru mulai memperhatikan. "Malam ini ibu mau kemana?" tanyaku. "Ke rumah Mbak Wati sebentar," jawabnya dengan suara datar. Mbak Wati adalah kakak ipar saya, menikah dan tinggal sekitar 3 kilometer dari rumah, keluarganya juga tidak kekurangan. Suaminya bekerja sebagai montir, ia sendiri berdagang kecil-kecilan, kedua anaknya sudah besar. Saya tidak terlalu akrab dengannya, tetapi juga tidak ada masalah. Hari itu saya hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut, tetapi mata saya tetap tertuju pada kantong hitam di dalam keranjangnya, merasa ada sesuatu yang tidak jelas. Hari-hari berikutnya hal yang sama terulang. Setiap kali saya membeli makanan yang sedikit lebih enak seperti daging sapi, ikan tuna, atau makanan laut, pasti sore atau malam harinya ibu mertua akan membawa keranjang pergi ke suatu tempat. Dan setiap kali seperti itu, makanan di meja juga berkurang dengan cara yang aneh, bukan karena dimakan oleh seluruh keluarga, melainkan seolah-olah sudah dibagi sebagian sebelumnya. Saya mulai memperhatikan lebih saksama. Suatu hari saya sengaja pulang lebih awal, berdiri di pintu dapur, mengintip melalui celah pintu dan melihat ibu mertua sedang mengambil setiap potong daging sapi yang sudah ditumis, memasukkannya ke dalam sebuah wadah plastik kecil dan menutupnya rapat.
Ia melakukannya dengan sangat cepat, sangat rapi, seolah-olah sudah terbiasa. Saya berdiri diam, tidak masuk, juga tidak bersuara. Hanya saja di dalam hati ada perasaan yang sangat aneh, bukan marah seketika, melainkan seperti ada sesuatu yang bergeser, tidak lagi pada tempatnya. Malam itu, saat kami sekeluarga makan, saya melihat piring daging sapi yang berkurang cukup banyak. Ibu mertua saya tetap makan seperti biasa, mengambilkan untuk ayah mertua lalu menyuruh saya makan banyak. Saya juga makan, tetapi setiap suapan terasa hambar. Saya tidak langsung memberitahu suami, saya ingin lebih yakin. Dan selama 3 bulan berikutnya saya mengamati. Tidak setiap kali ia mengambil, tetapi setiap kali ada hidangan yang sedikit lebih istimewa, pasti ada kejadian. Suatu hari saya berpura-pura lupa sesuatu dan kembali di tengah jam kerja, melihatnya sedang berdiri di pintu, tangan memegang tas siap pergi. Ia terkejut melihat saya lalu tersenyum dan berkata, "Ibu mau ke sana sebentar?" Saya mengangguk tetapi mata saya tidak lepas dari tas itu. Pernah sekali saya bertanya langsung, "Ibu bawa apa untuk Mbak?" Ia langsung menjawab, "Sedikit makanan, di sana lagi sibuk." Jawaban itu terdengar sangat biasa hingga saya tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Saya teringat Mbak Wati, teringat kemungkinan ia sibuk, tidak sempat memasak. Tetapi kemudian teringat saat-saat saya berkunjung ke rumahnya, dapurnya selalu rapi, panci dan wajan terisi penuh. Perasaan tidak nyaman di dalam hati saya bukan karena sepotong daging atau beberapa ekor udang. Ini seperti saat kita mengeluarkan tenaga dan uang untuk mengurus seluruh keluarga, tetapi sebagian diambil tanpa ditanya. Saya mulai berubah. Di bulan keempat, saya tidak lagi membeli daging sapi, juga tidak membeli makanan laut. Saya hanya membeli bahan-bahan biasa, ikan kecil, daging babi, sayur-sayuran. Makanan tetap cukup, tetap layak, tetapi tidak ada lagi hidangan istimewa seperti sebelumnya. Ibu mertua saya tidak mengatakan apa-apa di hari-hari pertama. Ia tetap beraktivitas seperti biasa, tetap berjalan-jalan, tetap bicara, tetap menonton TV. Tetapi saya perhatikan, setiap kali membuka kulkas, ia melihatnya sedikit lebih lama. Suatu hari ia bertanya, "Belakangan ini kamu tidak beli daging sapi lagi?" Saya menjawab ringan, "Iya, Bu, bulan ini saya harus menabung sedikit." Ia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Begitulah seminggu berlalu, lalu 2 minggu. Tidak ada lagi kantong hitam yang diikat kencang, tidak ada lagi saat-saat ia membawa keranjang pergi di sore hari. Saya pikir mungkin segalanya sudah berhenti di situ, sampai makan malam hari ini. Ketika kalimatnya jatuh di meja makan, suasana seperti membeku. Saya melihat ke mata suami saya, ia masih menunduk, tetapi tangannya yang memegang sumpit sudah mengepal lebih erat. Saya menarik napas, meletakkan mangkuk, dan menatap lurus ke ibu mertua. Ibu merasa kurang karena selama ini saya membelinya bukan untuk dibawa kemana-mana. Ia menatap saya, matanya sama sekali tidak canggung, hanya sedikit mengerut, seolah-olah sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Memangnya kamu pikir ibu bisa habiskan semua?" katanya, suaranya tetap datar tetapi ada nada yang lebih tajam. Belum sempat saya menjawab, ia melanjutkan. Kali ini lebih perlahan, setiap katanya jatuh dengan jelas. "Menantu di rumah ini, kalau mampu ya urus semuanya, jangan perhitungan setiap potong seperti itu. Nanti dilihat orang luar, dikira keluarga kita tidak bisa mendidik anak." Sumpit adik ipar saya jatuh ke mangkuk, menimbulkan suara kecil yang cukup didengar semua orang. Saya duduk di sana, punggung tegak, kedua tangan di atas paha, menatapnya lalu menatap suami saya. Anto akhirnya mengangkat kepala, membuka mulut seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti di tengah jalan. Ayah mertua saya meletakkan mangkuknya, melihat sekeliling meja lalu berkata perlahan, "Makan dulu saja." Tetapi tidak ada yang menyentuh sumpit lagi. Saya mengambil serbet, mengusap pelan sudut bibir, lalu berdiri dan menarik kursi ke belakang. "Kalau ibu berkata begitu, mulai besok saya tidak akan membeli lagi. Kita lihat saja siapa lagi yang harus kita urus." Saya melangkah menjauh dari meja makan, langsung menuju dapur, membuka kulkas, mengeluarkan semua yang tersisa, meletakkannya di atas meja dapur, lalu kembali berdiri di ambang pintu dan melihat ke dalam. Ibu mertua saya masih duduk di sana, matanya tidak lepas dari saya, sementara suami saya sudah berdiri, melangkah ke arah saya. Tangannya baru saja menyentuh lengan saya sudah menepisnya dengan lembut, "Biar aku selesaikan," kataku dengan suara rendah. Ia berhenti, tidak melangkah lebih jauh. Di meja makan, ibu mertua saya mendorong kursinya, berdiri,
dan langsung menuju pintu. Ia mengambil keranjang yang biasa ia gunakan, lalu membuka pintu dan melangkah keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu baru saja tertutup, suara kuncinya menyentuh kusen terdengar ke. Saya masih berdiri di ambang dapur, tangan saya masih diletakkan di tepi kulkas, melihat ke arah ruang tamu di mana suami saya berdiri kaku, sementara ayah mertua saya membuang muka, matanya tertuju pada kipas angin yang berputar teratur seolah tidak ingin terlibat dalam percakapan yang baru saja terjadi. Anto melangkah satu langkah lagi ke arah saya, suaranya merendah. "Kamu bicara begitu kenapa harus tegang?" Saya berbalik menatapnya, tidak meninggikan suara, hanya cukup terdengar. "Apa ada yang salah dari perkataanku?" Ia tidak langsung menjawab, matanya melirik sisa makanan di atas meja dapur lalu kembali menatap saya seolah sedang menimbang-nimbang setiap kata. Akhirnya ia menghela napas, menarik kursi dan duduk di dekat pintu dapur, kedua tangannya menopang dagu. Masalah ini, ibu melakukannya juga bukan tanpa alasan. Saya tidak terkejut, hanya saja di dalam hati ada bagian yang sedikit kecewa. "Alasan apa?" tanyaku. Ia mengangkat kepala, suaranya lebih lambat. "Keluarga Mbak Wati belakangan ini sulit, suaminya usahanya tidak lancar, bengkelnya sepi, kedua anaknya juga sedang sekolah. Ibu kasihan pada putrinya, membawa sedikit makanan untuk membantu." Saya menatapnya sejenak lalu tertawa ringan, tetapi tidak ada sedikit pun kegembiraan di dalamnya. "Membantu dengan cara mengambil barang yang aku beli?" Ia terdiam. Saya tahu ia mengerti apa yang saya katakan, tetapi ia tetap memilih untuk berdiri di tengah, atau lebih tepatnya, sedikit condong ke arah ibunya. Saya kembali ke meja dapur, mulai membereskan. Suara piring dan sumpit yang saling bersentuhan terdengar pelan, tetapi di dalam keheningan saat itu terdengar sangat jelas. "Aku tidak pelit," lanjut saya, mata saya tidak menatapnya. "Kalau ibu bilang padaku satu kalimat, aku bersedia memasak lebih, membeli lebih. Tapi ibu tidak bilang, ibu mengambilnya sendiri lalu menganggapnya wajar." Anto berdiri, mendekat, suaranya sedikit tergesa-gesa. "Kamu juga harus mengerti ibu, orang tua berpikirnya beda dengan kita." Saya meletakkan mangkuk, berbalik menghadapnya. "Beda ya, harus ada sopan santun. Aku bukan orang luar, tapi juga bukan gudang logistik." Kalimat saya membuatnya sedikit mengerutkan kening. Mungkin ia tidak terbiasa mendengar saya bicara setegas ini. Selama ini saya selalu menjadi orang yang mudah diajak bicara, jarang berdebat, apalagi bicara seperti ini di dalam rumah. Ayah mertua saya masuk dari luar, berdiri di pintu dapur, suaranya berat. "Sudahlah, masalah apapun, besok dibicarakan." Sudah malam. Saya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Anto juga diam dan kembali ke meja makan, duduk dan menghabiskan sisa nasinya. Meskipun melihatnya makan, saya tahu pikirannya sudah tidak di sana. Malam itu, saya berbaring membelakangi suami, mata saya menatap langit-langit. Anto yang berbaring di samping sesekali berbalik, kadang hendak mengatakan sesuatu tetapi kemudian mengurungkannya. Sekitar pukul 10 lebih, pintu luar terbuka pelan. Saya mendengar suara sandal ibu mertua saya masuk, perlahan dan familiar. Ia melewati kamar saya, tidak berhenti, langsung masuk ke kamarnya sendiri. Sesaat kemudian, terdengar suara air mengalir dari kamar mandi. Saya memejamkan mata tetapi tidak bisa tidur. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Dapur masih rapi seperti semalam saya bereskan. Saya membuka kulkas, melihat sekilas isinya lalu mengeluarkan beberapa butir telur dan sayuran, menyiapkan sarapan sederhana. Ibu mertua saya masuk ke dapur saat saya sedang memecahkan telur. Ia menatap saya sejenak, tidak mengatakan apa-apa, lalu mengambil teko dan menuangkan segelas air minum. Suasana di antara kami berdua terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung. Saya tidak menyapa lebih dulu, ia juga tidak angkat bicara, hanya ada suara wajan yang panas, suara minyak mendesis. Sesaat kemudian, ia meletakkan gelasnya, menoleh pada saya, suaranya tenang. "Kemarin kamu bicara di depan seluruh keluarga seperti itu, menurutmu itu benar?" Saya tetap melihat ke wajan, membalik pelan telur agar matang merata. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Ia tertawa sinis, menarik kursi dan duduk. "Kamu baru beberapa tahun di rumah ini sudah tahu membedakan benar dan salah ya?" Saya mematikan kompor, meletakkan piring telur di meja, berbalik menatapnya. Saya tidak perlu tinggal lama untuk tahu. Sesuatu yang jelas, dilihat saja sudah tahu. Ia menopang dagu, sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah saya. "Kalau begitu,
Yang kamu lihat dengan jelas adalah ibu mengambil barangmu untuk diberikan pada putri ibu, dan kamu tidak suka? Saya tidak suka karena ibu tidak memberitahu saya, jawab saya. Ia terdiam sedetik lalu tertawa. Kali ini tawanya lebih jelas tetapi tidak hangat. Rumah ini milik siapa? Saya tidak langsung menjawab. Milik ayah dan ibu, katanya sendiri. Barang di rumah ini, ibu mau berikan pada siapa itu hak ibu. Mendengar kalimat itu, di dalam hati saya seperti ada yang jatuh, bukan karena terkejut, melainkan karena memastikan sesuatu yang selama ini samar-samar saya rasakan. Barang itu dibeli dengan uang saya, kataku, suara saya tetap datar. Ia melambaikan tangan. Uangmu atau uang siapapun, itu uang di dalam rumah, kamu jadi menantu harus tahu berbagi. Saya menatapnya, melihat di matanya bukan niat jahat, melainkan sebuah keyakinan yang sangat kuat pada cara berpikirnya sendiri. Justru itulah yang membuat saya sulit bicara. Saya menarik kursi dan duduk di hadapannya. Jika ibu ingin membantu Mbak Wati, saya tidak melarang. Tapi ibu cukup bilang satu kalimat, saya akan siapkan sendiri. Ibu melakukan seperti itu, saya merasa diremehkan. Ia mengerutkan kening. Diremehkan apa? Ibu kan tidak mengambil barangmu untuk dijual. Saya menghela napas ringan. Bukan soal menjual atau tidak, tapi soal caranya. Ia terdiam menatap saya cukup lama lalu berdiri, dan berjalan ke pintu dapur, berkata sambil lalu, kamu terlalu banyak berpikir. Kalimat itu membuat saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Siang itu saya bekerja seperti biasa, tetapi sepanjang pagi kepala saya terus teringat percakapan di dapur. Bukan karena saya ingin menang berdebat, melainkan karena saya menyadari antara saya dan ibu mertua ada jarak yang sangat sulit dijembatani. Sore itu saat saya pulang, rumah lebih sepi dari biasanya. Ayah mertua saya pergi entah kemana, suami saya juga belum pulang. Hanya ada adik ipar saya yang sedang duduk di ruang tamu bermain ponsel. Melihat saya, ia mengangkat kepala dengan ragu, Mbak, tadi pagi ibu bicara apa sama Mbak? Saya melepas sepatu dan meletakkannya dengan rapi di sudut, lalu masuk. Ada. Anak itu menatap saya, matanya penasaran tetapi juga hati-hati. Mbak jangan marah ya sama ibu. Ibu memang begitu dari dulu. Saya duduk di kursi dan menuang segelas air untuk diri saya sendiri. Mbak tidak marah, Mbak hanya tidak suka. Anak itu mengangguk-angguk lalu berbisik, ibu sayang sekali sama Mbak Wati. Dulu Mbak Wati menikah jauh, hidupnya susah, ibu selalu merasa bersalah. Saya menatap anak itu. Lalu Mbak? Ia sedikit terkejut lalu tersenyum canggung. Mbak kan di dekat sini, jadi ibu pikir Mbak baik-baik saja. Jawaban itu sederhana, tetapi cukup untuk saya lebih mengerti. Saya berdiri dan masuk ke dapur, membuka kulkas. Di dalamnya hanya tersisa beberapa bahan sisa. Saya menutup kulkas, keluar dan bertanya, malam ini makan apa? Anak itu mengangkat bahu, mungkin makan sederhana saja. Saya mengangguk, mulai menyiapkan makan malam. Sekitar pukul 10, suami saya pulang. Ia masuk ke rumah, melihat saya sekilas lalu langsung masuk ke kamar, tanpa berkata apa-apa. Sesaat kemudian, ibu mertua saya juga pulang. Ia meletakkan keranjangnya, masuk ke dapur, melihat sekilas lalu berhenti pada beberapa masakan yang sedang saya siapkan. Hari ini masih tidak ada yang enak ya? Tanyanya, suaranya ringan seperti bertanya basa-basi. Saya tidak menoleh. Iya, Bu, bulan ini saya berhemat. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi saya mendengar suara kursi ditarik, ia duduk lalu menghela napas panjang. Makan malam berlangsung dalam keheningan, masing-masing makan dengan caranya sendiri, tidak ada yang banyak bicara. Hingga saat hampir selesai, ibu mertua saya meletakkan mangkuknya, menatap suami saya. Anto, besok antar ibu ke rumah Mbak Wati sebentar. Anto mengangguk. Iya, Bu. Saya tetap makan, tetapi telinga saya mendengar dengan jelas setiap kata. Bawa sedikit barang, lanjutnya. Anto ragu-ragu, di rumah kita masih ada apa, Bu? Ia melirik saya lalu kembali menatapnya. Tidak ada ya beli. Suasana kembali menjadi berat. Saya meletakkan mangkuk, mengusap mulut lalu berdiri. Besok Mas berangkat kerja pagi, mungkin tidak bisa mengantar ibu, kataku dengan suara biasa. Anto menatap saya sedikit terkejut. Ibu bisa naik ojek, lanjut saya. Ibu mertua saya menatap lurus ke arah saya, matanya kali ini tidak lagi setenang sebelumnya. Kamu bicara begitu maksudnya apa? Saya berdiri di ujung meja menatapnya. Maksud saya,
Jika ibu ingin membawa apapun untuk Mbak, ibu urus sendiri, saya tidak akan ikut campur lagi. Ia menepuk meja pelan. Rumah ini masih ada putraku, bukan giliranmu yang memutuskan. Belum sempat saya menjawab, Anto sudah berdiri, suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Sudahlah, kalian berdua jangan bicara lagi. Ia menoleh pada saya, suaranya merendah tetapi tetap tegang. Jangan perbesar masalah. Saya menatapnya lalu menatap ibu mertua, melihatnya masih menatap saya, matanya mengeras. Saya menarik kursi dan mundur selangkah. Kalau begitu, biar Mas yang urus, kataku. Saya berbalik dan melangkah ke kamar, tetapi baru saja tangan saya menyentuh gagang pintu, di belakang terdengar suara ibu mertua. Kalau kamu sudah begitu, mulai besok uang makan di rumah ini kamu pegang saja, ibu tidak akan menyentuhnya lagi. Saya berhenti, tidak menoleh. Di kepala saya terlintas dengan cepat gambaran keranjang yang familiar, kantong-kantong plastik yang diikat kencang, saat-saat ia diam-diam keluar dari pintu. Saya mengepalkan tangan di gagang pintu lalu perlahan membukanya. Tangan saya baru saja menyentuh gagang pintu ketika di belakang terdengar suara kursi ditarik dengan keras, suara yang melengking yang membuat saisi rumah seolah terhenti. Saya berhenti sejenak lalu melepaskan tangan dari pintu dan berbalik. Ibu mertua saya masih berdiri di samping meja makan, kedua tangannya menopang meja, matanya menatap lurus ke arah saya. Cahaya lampu di langit-langit menyinari wajahnya, memperlihatkan setiap garis, tidak ada lagi kelembutan seperti biasanya. Kamu mau kemana? Tanyanya. Saya menatapnya, suara saya tetap datar. Saya mau ke kamar. Belum selesai bicara sudah pergi? Pertanyaan itu tidak keras tetapi memiliki kekuatan yang membuat saya tidak bisa melangkah lebih jauh seolah tidak ada yang terjadi. Anto berdiri di tengah, matanya bolak-balik antara saya dan ibunya, jelas sekali ia terjepit. Adik ipar saya duduk di sudut meja, tidak berani mengangkat kepala. Saya berbalik sepenuhnya, melangkah mendekati meja makan, berdiri berhadapan dengan ibu mertua. Saya tidak pergi, saya hanya tidak mau bicara lagi saat segalanya sudah jelas. Ia menyeringai, menarik kursi dan duduk, tetapi matanya tidak lepas dari saya. Jelas apa? Coba katakan, apa yang kamu lihat dengan jelas? Saya menatapnya, melihat di matanya bukan hanya rasa tidak suka, melainkan sesuatu yang seperti tantangan. Jelas bahwa ibu tidak menganggap penting uang yang saya keluarkan untuk mengurus seluruh keluarga, jawab saya. Ia tertawa. Kali ini tawanya singkat dan kering. Kamu bicaranya bagus sekali, mengurus seluruh keluarga. Berapa banyak yang kamu urus sampai bicara seperti itu? Kalimat itu membuat saya sedikit terkejut, bukan karena tidak terduga, melainkan karena saya mengerti ia sedang ingin mendorong percakapan ini lebih jauh. Anto maju selangkah, suaranya tergesa-gesa, "Ibu, sudahlah." Ia mengangkat tangan memberi isyarat agar Anto diam, matanya tetap menatap saya. Katakan, berapa banyak yang kamu urus untuk rumah ini? Saya menarik napas lalu berkata perlahan. Saya tidak menghitung, tetapi apa yang saya lakukan dengan tulus. Ia mengangguk seolah sudah menunggu jawaban itu. Kalau begitu, kamu pikir ibu tidak melakukan apa-apa? Saya tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Rumah ini sebelum kamu datang, ibu yang urus semuanya. Dari makanan, pakaian, listrik, air, biaya sekolah mereka, ibu tidak butuh siapapun mencatatnya. Saya menatapnya. Sebagian dari diri saya mengerti, tetapi bukan berarti saya melihat segalanya menjadi benar. Saya tidak menyangkal hal itu, kataku, tapi sekarang saya juga sedang mengurus. Ia memiringkan kepala, matanya menajam. Mengurus ya urus semuanya, jangan memilih bagian yang menguntungkanmu lalu meninggalkan yang lain. Kalimatnya membuat saya merasakan tekanan, bukan tekanan untuk melakukan lebih, melainkan perasaan dituduh memiliki peran yang tidak saya pilih. Saya menarik kursi dan duduk di hadapannya. Saya tidak meninggalkan bagian manapun, saya hanya ingin segalanya jelas. Jelas bagaimana? Tanyanya. Jelas bahwa jika ibu ingin membawa apapun untuk Mbak, ibu bilang satu kalimat pada saya akan siapkan, bukan mengambilnya sendiri lalu menganggapnya wajar. Ia terdiam sejenak lalu menoleh ke suami saya. Anto, kamu dengar? Istrimu sedang mengajari ibu cara hidup di rumah ini. Anto menghela napas, mengusap keningnya. Ibu, jangan bilang begitu. Saya menatapnya, melihat dengan jelas kelelahan di matanya, tetapi juga melihat ia tidak sepenuhnya berpihak pada saya. Hal itu membuat saya sedikit kecewa. Ibu mertua saya berdiri,
berjalan mengelilingi meja lalu berhenti di belakang saya. Menantu bicara pada ibu mertua seperti ini, menurutmu itu baik? Saya tidak menoleh, hanya berkata, saya bicara sebagai anggota keluarga. Ia tertawa ringan tetapi tidak ada kegembiraan di dalamnya. Anggota keluarga tapi perhitungan setiap suapan seperti itu? Saya berbalik menatapnya. Saya tidak perhitungan, saya hanya tidak mau dianggap wajar. Suasana di ruangan menjadi kental. Ayah mertua saya yang dari tadi diam, saat ini baru berdiri dan mendekat. Sudah, cukup, katanya, suaranya tidak keras tetapi tegas. Urusan makan saja sampai ribut begini, jadi tidak enak makan. Ia menatap ayah mertua saya sejenak lalu berpaling tanpa berkata apa-apa lagi. Saya juga berdiri dan membereskan piring, tidak ada yang bicara lagi. Malam itu saya tidak bisa tidur. Suara kipas angin berputar teratur di langit-langit, suara kendaraan di jalan sesekali lewat, semuanya terdengar sangat jelas dalam keheningan. Anto yang berbaring di samping menghela napas beberapa kali lalu menoleh pada saya. Kamu mau sampai mana? Tanyanya. Saya tidak menoleh. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya berhenti. Berhenti apa? Semua yang aku rasa tidak benar. Ia terdiam sejenak. Kamu melakukan ini, ibu akan berpikir lain tentangmu. Saya memejamkan mata tetapi tidak tidur. Ibu sudah berpikir lain. Keesokan paginya, saya bangun sedikit lebih siang. Saat keluar dari kamar, saya melihat ibu mertua sudah duduk di ruang tamu, di hadapannya ada keranjang yang familiar. Ia sedang membungkus sesuatu dalam kantong dan mengikatnya dengan kencang. Saya berdiri di pintu melihatnya. Ia mengangkat kepala melihat saya lalu melanjutkan mengikat kantong tanpa berkata apa-apa. Saya mendekat dan melihat ke dalam keranjang. Di dalamnya ada beberapa sayuran, telur, dan sepotong kecil daging babi. Bukan bahan-bahan istimewa seperti sebelumnya. Saya tidak berkata apa-apa. Ia mengangkat keranjang, berdiri, dan berjalan melewati saya. Saat lewat, ia berbisik cukup untuk saya dengar, tidak ada daging sapi, ia bawa yang lain. Saya berdiri di sana, tidak menoleh. Pintu terbuka lalu tertutup, saya masuk ke dapur, membuka kulkas. Di dalamnya hampir kosong. Saya mengambil telepon, melihat daftar pengeluaran, lalu meletakkannya kembali. Siang harinya saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Saya menjawabnya. Halo, apa ini dengan istrinya Anto? Suara perempuan, sedikit tergesa-gesa. Iya, siapa ya? Aku Wati. Saya sedikit terkejut. Iya, Mbak, saya dengar. Di seberang sana terdengar suara bising seperti anak-anak bicara, suara panci dan wajan beradu. Kamu tahu ibu membawa barang untukku? Tanyanya terus terang. Saya terdiam sedetik. Iya, Mbak, aku tahu. Ia tertawa ringan, tetapi dalam tawanya ada sesuatu yang tidak nyaman. Tahu tapi tidak bilang apa-apa? Saya tidak mengerti maksud pertanyaan itu, aku juga sudah bicara. Ia menghela napas. Aku bilang jujur, aku tidak butuh semua itu. Ibu terus membawanya, aku juga tidak enak. Saya sedikit terkejut. Iya, Mbak, keluargamu tidak kekurangan sampai harus begitu, tapi ibu terus berpikir begitu. Saya terdiam mendengarnya melanjutkan. Hari ini ibu datang, aku sudah bilang, tapi ibu tidak mau dengar. Suara anak-anak memanggil di belakangnya. Sudahlah, aku hanya mau bilang biar kamu tahu, jangan karena ini jadi tegang. Panggilan berakhir dengan cepat. Saya memegang telepon, berdiri diam sejenak. Sore harinya saat saya pulang, saya melihat ibu mertua sedang duduk di ruang tamu, keranjang di sampingnya kosong. Ia menatap saya, matanya sulit ditebak. Saya masuk, meletakkan tas, lalu langsung ke dapur. Sesaat kemudian, ia menyusul. Mbak Wati telepon kamu ya? Tanyanya. Saya berbalik menatapnya. Iya. Ia mengangguk, tidak tampak terkejut. Dia bilang apa? Saya menatap lurus ke arahnya. Mbak bilang dia tidak butuh. Ia tertawa. Kali ini tawanya sedikit pahit. Dia bilang begitu saja, kamu tidak mengerti. Saya tidak berkata apa-apa. Ia mendekat, berdiri di hadapan saya. Kamu pikir kamu sudah mengerti semuanya ya? Saya menatapnya, melihat di matanya ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya ketegasan. Saya tidak berpikir begitu, kataku. Ia terdiam lalu berbalik keluar dari dapur. Malam itu, saat kami sekeluarga sedang makan, telepon ayah mertua saya berdering. Ia menjawabnya, wajahnya perlahan berubah. Iya, aku ke sana. Ia berdiri dengan tergesa-gesa. Bu,
Ikut aku. Ibu mertua saya mengangkat kepala. Ada apa? Di rumah Mbak Wati ada masalah. Ia langsung berdiri, tanpa bertanya lebih lanjut, mengambil keranjang dan mengikutinya. Anto juga berdiri. Aku ikut. Saya melihat ketiganya, di dalam hati ada perasaan gelisah yang tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat saya melangkah cepat ke pintu dan berkata, aku ikut. Tidak ada yang menjawab, tetapi saya tetap mengikuti, mengunci pintu di belakang lalu berlari ke gerbang. Di jalan, sepeda motor ayah mertua saya sudah menyala. Ibu mertua duduk di belakang, tangannya mencengkeram erat jok. Anto naik ke motornya dan menatap saya. Naik. Saya duduk di belakang, tangan saya memegang ringan bajunya. Motor baru saja melaju, saya melihat ke depan, ke arah jalan menuju rumah Mbak Wati. Hati saya tiba-tiba mencelos saat melihat di kejauhan ada lampu mobil ambulans berkedip-kedip. Lampu biru dan merah berkedip-kedip di ujung jalan, semakin lama semakin jelas, membuat jantung saya serasa ditarik oleh setiap putaran roda. Angin malam menerpa wajah, terasa sejuk, tetapi hati saya panas. Anto mengendarai motor lebih cepat dari biasanya, tidak berkata apa-apa, kedua tangannya mencengkeram stang. Saat kami tiba di ujung gang rumah Mbak Wati, sudah ada beberapa orang berkumpul. Ambulans terparkir tepat di depan pintu belakangnya terbuka lebar, cahaya putih dari dalam menerangi sebagian kecil halaman depan. Suara bisik-bisik, panggilan, bercampur dengan tangisan pelan anak-anak. Anto berhenti mendadak. Begitu saya turun, saya melihat ibu mertua saya berlari lurus ke dalam tanpa menunggu siapapun. Ayah mertua saya menyusul, langkahnya tergesa-gesa tetapi masih menjaga ketenangan yang biasa. Saya berhenti sejenak, melihat sekeliling, baru kemudian mengikuti. Bau desinfektan samar-samar tercium di udara, bercampur dengan asap knalpot dan aroma lembab malam hari. Di dalam rumah, Mbak Wati sedang duduk di kursi plastik, kedua tangannya memegangi kepala, rambutnya acak-acakan, matanya merah. Kedua anaknya berdiri di sudut dinding, menatap semua orang dengan tatapan takut. Seorang petugas medis sedang berbicara dengan seorang pria, mungkin suaminya, suaranya datar tetapi cepat. Ibu, Mbak Wati begitu melihat ibu mertua saya langsung berdiri, suaranya tercekat. Ibu mertua saya mendekat, memegang bahunya. Ada apa, nak? Mbak Wati tidak langsung menjawab, hanya menggeleng, air matanya mengalir. Mas, suaranya patah-patah. Pria yang berdiri di dekatnya menoleh, mengangguk pada ayah mertua saya lalu berkata cepat. Mas pingsan di bengkel, mungkin karena beberapa hari ini terlalu lelah, sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Saya melihat ke arah tandu yang baru saja didorong keluar. Di atasnya terbaring seorang pria, matanya terpejam, wajahnya pucat di bawah cahaya putih. Seorang petugas medis memegangi selang infus, yang lain mendorong tandu ke dalam mobil. Ibu mertua saya melepaskan tangan dari bahu Mbak Wati, berlari keluar, berteriak, saya ikut. Ayah mertua saya juga melangkah cepat menyusul. Anto menoleh pada saya sejenak lalu berkata, kamu di sini saja sama Mbak. Saya mengangguk, tetap di dalam rumah. Pintu ambulans ditutup, sirenenya meraung, lalu mobil itu melaju, lampu biru dan merahnya menghilang di ujung gang. Suasana di dalam rumah menjadi berat, tetangga yang berkumpul mulai bubar, masing-masing mengucapkan beberapa kata lalu pulang, hanya tersisa Mbak Wati, kedua anaknya, dan saya. Saya mendekat, menarik sebuah kursi dan duduk di sampingnya. Minumlah dulu, Mbak, kataku dengan suara lembut. Ia menggeleng, tangannya masih saling menggenggam. Tiba-tiba saja dia jatuh. Aku sedang memasak, dengar suara brak, lari keluar, sudah lihat dia tergeletak. Katanya terpatah-patah, suaranya bergetar. Saya melihat sekeliling rumah, segalanya masih seperti biasa, hanya suasananya yang berbeda. Nasi di penanak nasi masih menyala, di atas kompor masih ada panci sayur yang belum sempat dimatikan. Saya berdiri, mendekati kompor, mematikannya, lalu kembali. Mbak istirahat dulu, biar aku bereskan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Saya mulai membereskan, sambil bekerja sambil mendengar helaan napasnya, bisikan kedua anaknya. Sesaat kemudian, Mbak Wati berdiri dan mendekati saya. Jangan dibereskan lagi, katanya. Saya menoleh. Tidak apa-apa, Mbak. Ia menatap saya, matanya ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Hari ini ibu bawa apa? Pertanyaan itu membuat saya berhenti. Iya, Mbak, ada, jawab saya. Ia menghela napas, lalu tersenyum ringan tetapi tidak ada kegembiraan di dalamnya.
Aku sudah bilang pada ibu, tapi ibu tetap saja. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ia bersandar di dinding dapur, suaranya merendah. Sebenarnya aku tidak mau ibu membawa barang. Setiap kali ibu membawa, Mas jadi tidak suka. Saya menatapnya. Mas pikir tidak bisa mengurus keluarga? Tanyaku. Ia mengangguk. Mas gengsinya tinggi. Pernah sekali ibu membawa daging sapi, Mas tidak mau makan, katanya tidak terbiasa makan barang yang dibeli orang lain. Saya terdiam. Potongan-potongan teka-teki di kepala saya mulai tersambung, tetapi masih ada yang kurang. Lalu kenapa Mbak tidak bilang terus terang pada ibu? Tanyaku. Ia tersenyum sedih. Sudah, tapi ibu tidak percaya. Ibu terus berpikir aku hanya menjaga gengsi. Saya menatapnya, melihat dengan jelas kelelahan di matanya. Aku juga tidak mau membuat ibu sedih, lanjutnya. Jadi ya sudah, biarkan saja. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya merasa segalanya lebih rumit dari yang saya kira. Sekitar 1 jam kemudian, Anto menelepon. Dokter sedang memeriksa, belum tahu bagaimana. Ibu dan ayah tetap di rumah sakit, katanya. Saya bertanya beberapa hal lalu mematikan telepon. Saya menoleh pada Mbak Wati. Mbak ganti baju saja, aku di sini menjaga anak-anak. Ia ragu sejenak lalu mengangguk. Saat ia masuk ke kamar, kedua anaknya mendekati saya. Tante, ayah tidak apa-apa kan? Tanya yang lebih besar. Saya duduk sejajar dengannya. Ayahmu sedang dirawat dokter, kamu tenang saja. Ia mengangguk tetapi matanya masih khawatir. Saya mengelus kepalanya lalu berdiri membereskan sisa pekerjaan. Hampir tengah malam, Mbak Wati selesai berganti pakaian dan keluar. Aku ke rumah sakit, anak-anak tolong dijaga ya. Saya mengangguk. Iya, Mbak, pergilah. Ia menatap saya sejenak seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian mengurungkannya, berbalik dan pergi. Pintu tertutup, meninggalkan saya bersama kedua anaknya di rumah yang sunyi. Saya menidurkan mereka lalu duduk di ruang tamu, melihat jam. Waktu berjalan lambat, sekitar pukul 1 lebih, telepon saya bergetar. Itu Anto, kamu ke rumah sakit, katanya, suaranya rendah. Saya langsung berdiri. Kenapa? Kata dokter, kondisinya tidak baik. Saya tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata, aku segera ke sana. Saya melihat kedua anak yang sedang tidur lalu menelepon seorang tetangga, meminta tolong untuk menjaga mereka. 15 menit kemudian, saya sudah berdiri di depan gerbang rumah sakit. Lampu putih terang benderang, orang-orang hilir mudik, tetapi suasananya berat. Saya berjalan cepat ke dalam, mencari ruang gawat darurat. Dari kejauhan saya sudah melihat ibu mertua saya duduk di kursi, kedua tangannya saling bertaut, matanya menatap lantai. Ayah mertua saya berdiri di sampingnya, punggungnya bersandar di dinding, matanya terpejam. Anto yang berdiri di dekat pintu, melihat saya dan mendekat. Masuklah, katanya. Saya menatapnya. Bagaimana keadaannya? Ia tidak langsung menjawab, hanya menggeleng pelan. Saya masuk ke dalam. Mbak Wati sedang berdiri di samping ranjang menatap suaminya. Pria itu terbaring di sana, matanya terpejam, wajahnya masih pucat, tangannya terpasang selang infus. Seorang dokter berdiri di dekatnya, mengatakan sesuatu pada seorang perawat. Saya berdiri di pintu, tidak berani melangkah lebih jauh. Mbak Wati menoleh, melihat saya, matanya merah. Ayu. Saya mendekat, meletakkan tangan di bahunya. Kata dokter bagaimana, Mbak? Ia menggeleng. Belum jelas, hanya disuruh memantau. Saya melihat pria yang terbaring di ranjang lalu menatap dokter. Pada saat itu, saya tiba-tiba teringat kantong-kantong barang yang dibawa ibu mertua, saat-saat Mbak Wati berkata tidak perlu, dan juga tatapan mata ibu mertua saat berkata, kamu tidak mengerti. Sebuah pikiran melintas di kepala saya tetapi belum sempat terbentuk, dokter menoleh melihat semua orang. Keluarga silakan keluar sebentar, katanya. Mbak Wati menggenggam erat tangan suaminya lalu melepaskannya, melangkah keluar bersama semua orang. Saya berhenti sedetik lalu juga keluar. Pintu ruangan tertutup. Di luar koridor, ibu mertua saya berdiri, mendekati dokter begitu ia keluar. Dok, bagaimana kondisinya? Tanyanya. Ia menatapnya lalu berkata perlahan. Ada tanda-tanda kelelahan kronis dan beberapa masalah nutrisi. Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya menoleh ke Mbak Wati, melihatnya juga tertegun. Ibu mertua saya mengerutkan kening. Nutrisi, keluarganya tidak kekurangan makan.
Dokter menatapnya lalu menambahkan. Bukan kekurangan makan, tapi makan tidak benar atau puasa berkepanjangan. Tidak ada yang bicara. Saya menoleh ke Mbak Wati, melihatnya menunduk, kedua tangannya mengepal erat. Di kepala saya bergema kalimatnya, Mas tidak mau makan barang yang dibeli orang lain. Saya berdiri di sana, merasakan dingin menjalar dari punggung ke leher. Ibu mertua saya menoleh ke Mbak Wati, suaranya tergesa-gesa. Kamu bilang apa? Mbak Wati tetap menunduk, tidak mengangkat kepala. Mas belakangan ini tidak makan malam, katanya pelan. Suasana seperti membeku. Saya menatap ibu mertua, melihat wajahnya mengeras, matanya bergetar sangat cepat. Ia mundur selangkah, tangannya berpegangan pada dinding. Tidak makan? Kenapa? Tanyanya. Mbak Wati mengangkat kepala, air mata mengalir. Setiap kali ibu membawa barang, Mas tidak mau makan, katanya tidak lapar. Saya berdiri diam, perasaan dingin menjalar dari punggung ke leher. Ibu mertua saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatapnya lalu menoleh ke pintu ruangan, di mana menantunya sedang terbaring di dalam. Pintu itu masih tertutup rapat. Pintu ruang gawat darurat masih tertutup rapat, tetapi kalimat dokter barusan seolah masih menggema di koridor, menekan setiap orang yang berdiri di sana. Ibu mertua saya tidak bertanya lagi, hanya berdiri diam, matanya menatap tajam ke pintu, seolah ingin menembusnya untuk melihat segalanya di dalam. Mbak Wati yang berdiri di samping saya, bahunya bergetar. Kedua tangannya saling menggenggam erat hingga buku-buku jarinya memutih. Saya menatapnya, ingin mengatakan sesuatu tetapi tenggorokan saya terasa tercekat. Ayah mertua saya mendekat, suaranya berat tetapi jelas. Ceritakan pada ayah dengan jelas. Sejak kapan dia tidak makan? Mbak Wati menelan ludah, suaranya mengecil. Sekitar sebulan lebih. Kenapa? Lanjutnya. Ia tidak langsung menjawab, hanya menunduk, air matanya jatuh ke lantai setetes demi setetes. Mas bilang tidak terbiasa makan barang yang dibeli orang lain. Lalu perlahan-lahan berhenti makan malam. Suasana seolah tersedot habis. Saya menoleh ke ibu mertua, melihatnya masih berdiri diam tetapi matanya tidak lagi kaku. Ada sesuatu yang pecah di dalamnya, sangat perlahan. Anto mengusap wajahnya lalu berpaling, bersandar di dinding. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi saya melihat dengan jelas bahunya menjadi berat. Lalu kenapa kamu tidak bilang pada ibu? Tanya ibu mertua, suaranya tidak lagi tajam, melainkan merendah seolah tertahan. Mbak Wati menggeleng. Aku sudah bilang, ibu tidak percaya. Ibu terus berpikir aku berlebihan. Ia tidak menjawab, hanya ada keheningan panjang yang cukup bagi semua orang untuk mengerti bahwa apa yang terjadi bukan lagi masalah kecil. Saya berdiri di sana, teringat setiap kali ibu mertua membawa keranjang, setiap kantong yang diikat kencang, setiap kalimat yang terdengar biasa. Saya merasa tidak nyaman, saya bereaksi, tetapi tidak pernah berpikir sampai ke sisi lain di mana barang-barang itu tiba. Seorang pria karena gengsi tidak mau makan, seorang perempuan karena tidak ingin membuat ibunya sedih tidak menceritakan semuanya, dan seorang ibu karena sayang pada anaknya terus membawa barang, percaya bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Tiga arah itu saling berbenturan, tidak ada yang mengalah, dan hasilnya terbaring di dalam ruangan di balik pintu itu. Pintu terbuka, dokter keluar melepas maskernya dan melihat semua orang. Saat ini pasien sudah sadar tetapi masih lemah. Keluarga boleh masuk menjenguk, tapi jangan terlalu ramai. Ibu mertua saya maju selangkah tetapi kemudian berhenti dan menatap Mbak Wati. Kamu masuk dulu, katanya. Mbak Wati mengangguk, mengusap air mata, lalu masuk. Saya berdiri di luar, mengintip melalui celah pintu, melihatnya mendekati ranjang, membungkuk dan menggenggam tangan suaminya. Pria itu membuka mata menatapnya, bibirnya bergerak-gerak, tidak terdengar jelas apa yang ia katakan. Sesaat kemudian, ia menoleh dan memberi isyarat agar ibu mertua saya masuk. Ia melangkah masuk lebih lambat dari sebelumnya, setiap langkahnya terasa lebih berat. Saat mendekati ranjang, ia berhenti, tidak langsung bicara, hanya menatap menantunya. Pria yang terbaring di sana, matanya lelah, tetapi tetap menatapnya. Bu, jangan bawa barang lagi, katanya, suaranya lemah tetapi jelas. Kalimat itu membuat saya yang berdiri di luar juga mendengarnya dengan jelas. Ibu mertua saya tertegun, ia membuka mulut tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku tidak kekurangan, aku hanya ingin berusaha sendiri. Lanjutnya, matanya terpejam sejenak lalu terbuka. Ia berdiri diam lalu mengangguk sangat pelan. Iya, katanya. Hanya satu kata itu, tetapi suaranya serak. Saya membuang muka,
tidak melihat lebih lanjut. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang bergantian masuk menjenguk lalu keluar. Saya masuk paling akhir, berdiri di ujung ranjang menatap pria yang terbaring di sana. Ia menatap saya, mengangguk pelan sebagai sapaan. Saya juga mengangguk, tidak berkata apa-apa. Keluar dari sana, saya melihat ibu mertua saya sudah duduk di kursi, kedua tangannya di atas lutut, matanya menatap lantai. Ayah mertua saya berdiri di sampingnya, tidak bicara, tetapi sesekali meliriknya. Anto mendekati saya. "Kamu sudah lihat kan?" katanya. Saya menatapnya. "Sudah." Ia menghela napas. "Masalah ini tidak ada yang mau." Saya tidak menjawab. Malam itu kami pulang saat sudah hampir pukul 3 pagi. Tidak ada yang bicara di jalan. Suara motor berjalan teratur, angin malam bertiup, tetapi di kepala saya masih terngiang gambaran di rumah sakit. Sesampainya di rumah, saya membuka pintu, menyalakan lampu. Cahaya kuning di ruang tamu membuat segalanya kembali normal tetapi suasananya tidak. Ibu mertua saya masuk di belakang, meletakkan keranjang di kursi lalu langsung masuk ke kamar, tidak menyapa, juga tidak berkata apa-apa. Ayah mertua saya duduk, menuang segelas air, meminum seteguk lalu menoleh pada saya. "Besok masih kerja kan?" tanyanya. "Iya, yah," jawab saya. Ia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Anto berdiri di tengah ruangan, melihat ke arah pintu kamar ibunya lalu menoleh pada saya. "Tidurlah," katanya. Saya mengangguk, masuk ke kamar. Berbaring di ranjang, saya memejamkan mata tetapi tidak bisa tidur. Gambaran ibu mertua saya berdiri di samping ranjang, kata ia darinya, terus berulang di kepala saya. Keesokan paginya, saya bangun lebih siang dari biasanya. Saat keluar dari kamar, saya melihat ibu mertua sudah duduk di meja makan, di hadapannya ada selembar kertas dan pulpen. Ia sedang menulis sesuatu. Saya mendekat tetapi tidak melihat ke kertas itu. "Makanlah dulu," katanya tanpa mengangkat kepala. Suaranya biasa tetapi ada yang berbeda. Saya duduk dan mengambil roti, memakannya perlahan. Sesaat kemudian, ia meletakkan pulpen, melipat kertas itu, lalu mendorongnya ke arah saya. "Lihat ini," katanya. Saya menatapnya lalu membuka kertas itu. Di dalamnya ada daftar rincian pengeluaran di rumah, listrik, air, belanja, biaya sekolah adik ipar, bahkan pengeluaran kecil seperti gas dan perbaikan barang. Di akhir kertas, ia menulis satu baris. "Mulai bulan ini, kamu yang pegang uang makan di rumah, ibu tidak urus lagi." Selesai membacanya, saya mengangkat kepala. "Bu, saya hendak bicara." Ia mengangkat tangan menghentikan saya. "Kamu benar, harus jelas." Suaranya tidak tinggi, tidak rendah, tetapi setiap katanya jelas. "Rumah ini dulu ibu yang urus, sekarang kamu yang urus, ibu tidak akan ikut campur." Saya menatapnya, melihat di matanya tidak ada lagi pertentangan seperti semalam, tetapi juga bukan kelembutan sepenuhnya. Ia seperti sebuah keputusan yang sudah dibuat, tidak akan ditarik kembali. "Saya tidak bermaksud menyingkirkan ibu," kataku. Ia menggeleng. "Tidak ada yang menyingkirkan siapa-siapa, hanya saja masing-masing melakukan bagiannya." Saya terdiam. Anto keluar dari kamar, melihat kertas di atas meja lalu menatap saya, lalu menatap ibunya. "Ada apa?" tanyanya. "Ibu serahkan uang makan pada istrimu," jawabnya. Ia mengerutkan kening. "Kenapa begitu, Bu?" Ia menatapnya. Agar tidak ada lagi yang bilang ibu mengambil milik orang lain. Kalimat itu membuat Anto terdiam. Saya melipat kertas itu dan meletakkannya di meja. "Saya akan urus," kataku. Ia mengangguk. "Iya." Ia berdiri dari meja makan, mengambil keranjang, lalu melangkah ke pintu. Saya melihatnya berhenti sejenak di ambang pintu sebelum membukanya dan pergi. Tidak ada kantong plastik yang diikat kencang di dalam keranjangnya. Saya berbalik menatap kertas itu lalu menatap Anto. Ia berdiri di sana dengan raut wajah canggung. "Menurutmu tidak apa-apa?" tanyanya. Saya tidak langsung menjawab. "Tidak apa-apa atau tidak, sudah begini," kataku. Ia menghela napas dan duduk di kursi. "Rumah kita mulai sekarang mungkin akan berbeda." Saya menatapnya lalu melihat ke pintu di mana sinar matahari pagi masuk. "Iya," kataku. Tetapi di dalam hati saya tahu, perbedaan itu baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu akan kemana arahnya saat pintu baru saja tertutup di belakang ibu mertua. Pintu baru saja tertutup di belakang ibu mertua saya, di dalam rumah serasa kehilangan satu detak napas yang biasa.
Saya berdiri memandang keluar halaman, melihat bayangannya menghilang di balik gerbang, tangannya masih memegang keranjang tua itu. Kali ini lebih ringan dari biasanya, tidak ada kantong plastik yang diikat kencang, tidak ada barang-barang yang disembunyikan seperti sebelumnya. Saya berbalik, mengambil kertas yang ia tinggalkan dan membacanya sekali lagi. Angka-angka yang ditulis dengan tulisan tangan yang familiar, jelas, tidak ada kesalahan, persis seperti cara ia mencatat selama bertahun-tahun. Dulu saya pikir itu adalah urusan orang tua di rumah, saya hanya perlu menyumbang. Sekarang kertas itu berada di tangan saya seperti sesuatu yang diserahkan tanpa pesan. Anto duduk di meja, kedua tangannya saling bertaut, menatap permukaan meja. "Apa kamu butuh aku tambah uang?" tanyanya. Saya menggeleng. "Belum perlu, biar aku hitung lagi." Ia mengangguk tetapi masih belum berdiri. "Jangan dibuat tegang lagi," katanya dengan suara pelan. Saya menatapnya. "Aku tidak membuat tegang, segalanya tegang dengan sendirinya." Ia menghela napas tanpa berkata apa-apa lagi. Pagi itu saya tidak langsung berangkat kerja. Saya izin setengah hari, ingin di rumah menata kembali segalanya. Kulkas hampir kosong, hanya tersisa beberapa butir telur, sedikit sayuran, dan sepotong kecil daging. Saya mengambil keranjang dan pergi ke pasar. Jalan yang familiar, kios-kios yang familiar, tetapi kali ini saya berdiri lebih lama di depan setiap barang, mempertimbangkannya dengan lebih saksama. Saya tidak lagi membeli berdasarkan kebiasaan, melainkan harus menghitung setiap makan, setiap hari. Penjual daging melihat saya dan tersenyum. "Hari ini tidak beli daging sapi, Mbak?" Saya juga tersenyum tipis. "Lain kali saja, Pak." Ia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Saya membeli sedikit daging babi, sedikit ikan, dan sayuran, lalu pulang. Saat masuk ke rumah, saya melihat ibu mertua sudah pulang, sedang duduk di ruang tamu, di hadapannya ada segelas air. Ia menatap saya lalu menatap keranjang belanjaan. "Mulai sekarang kamu yang ke pasar ya?" tanyanya. "Iya, Bu." Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Saya masuk ke dapur, mulai menyiapkan bahan-bahan. Segalanya berjalan normal, tetapi perasaannya tidak lagi sama. Tidak ada lagi yang bertanya hari ini masak apa, tidak ada lagi suara saran tentang masakan, hanya ada saya dan pekerjaan saya. Siang harinya saat kami sekeluarga makan, ibu mertua saya makan sangat sedikit. Ia mengambil beberapa potong sayuran, memakannya perlahan, lalu meletakkan sumpitnya. "Masakanmu lumayan," katanya, suaranya tidak jelas memuji atau mengomentari. Saya tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Anto melihat bolak-balik antara kami berdua lalu menunduk dan melanjutkan makan. Hari-hari berikutnya, ritme kehidupan di rumah berubah drastis. Saya yang ke pasar, saya yang memasak, saya yang menghitung. Ibu mertua saya tidak lagi menyentuh urusan dapur, hanya sesekali masuk, melihat, lalu keluar lagi. Ia tidak bertanya apa yang saya beli, juga tidak memberi saran seperti sebelumnya. Suatu sore saat saya sedang mencuci sayuran, ia masuk, berdiri di belakang saya cukup lama. Saya tahu ia di sana tetapi tidak menoleh. "Kamu belinya sedikit sekali," katanya. Saya berhenti dan berbalik. "Cukup untuk makan, Bu." Ia menatap saya, matanya ada sesuatu yang tidak suka. "Rumah ini 4 orang dewasa, makan segini mana cukup?" Saya meletakkan keranjang sayuran. Saya sudah hitung, tidak kurang. Ia tidak berkata apa-apa lagi tetapi saya melihat dengan jelas ia tidak puas. Malam itu saat makan, ayah mertua saya bertanya, "Masih ada ikan, Nak?" Saya menggeleng. "Sudah habis, Yah." Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa, tetapi saya melihat ia mengambil lebih banyak sayuran. Anto menatap saya lalu menatap ibunya, lalu kembali menunduk makan. Makan malam berakhir lebih cepat dari biasanya. Setelah membereskan semuanya, saya masuk ke kamar, mengeluarkan buku catatan dan menulis kembali pengeluaran. Saya menghitung setiap pos, berusaha menyeimbangkan antara cukup makan dan tidak boros. Sesaat kemudian, pintu kamar terbuka, ibu mertua saya masuk. Saya mengangkat kepala. "Ada apa, Bu?" Ia tidak langsung menjawab, hanya melihat buku catatan di tangan saya. "Kamu sedang menulis apa?" "Pengeluaran rumah, Bu." Ia mendekat, melihat sekilas. "Kamu tulis serinci ini?" "Iya, Bu, agar mudah dikelola." Ia tersenyum ringan tetapi tidak ada kegembiraan di dalamnya. Dulu ibu tidak perlu menulis juga tahu. Saya menutup buku catatan. "Zaman sudah beda, Bu." Kalimat saya membuatnya sedikit terkejut. "Maksudmu ibu tidak benar?" tanyanya. Saya menggeleng.
Bukan, hanya saja saya melakukannya dengan cara saya. Ia berdiri diam sejenak lalu berbalik. Iya, caramu. Ia keluar dari kamar, meninggalkan keheningan. Malam itu, saya berpikir sangat lama. Saya tahu saya sedang mencoba melakukan segalanya dengan benar, tetapi benar itu justru membuat segalanya menjadi jauh. 3 hari kemudian, Mbak Wati menelepon. Mas sudah lebih baik, besok pulang, katanya. Saya menghela napas lega. Syukurlah. Kalau kamu ada waktu, mampirlah, lanjutnya. Saya melihat kalender lalu mengangguk. Iya, Mbak, besok sore saya ke sana. Sore harinya saya membawa sedikit buah-buahan ke rumahnya. Saat tiba, saya melihat suaminya sedang duduk di ruang tamu, terlihat lebih kurus tetapi sadar. Ia menatap saya dan mengangguk, terima kasih sudah datang. Saya meletakkan keranjang. Mas sehat itu yang penting. Mbak Wati keluar dari dapur, tersenyum tipis. Masuklah, duduk. Kami duduk mengobrol sejenak. Suasananya lebih ringan dari sebelumnya tetapi masih ada sesuatu yang belum nyaman. Sesaat kemudian, ibu mertua saya juga datang. Ia masuk, melihat suaminya lalu bertanya, bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik, Bu, jawabnya. Ia mengangguk lalu duduk. Tidak ada yang menyinggung masalah lama, tetapi ia masih ada di sana seperti bayangan. Saya berdiri dan masuk ke dapur membantu Mbak Wati. Di dapur ia berbisik, Ibu masih membawa barang? Saya menggeleng. Tidak. Ia menghela napas. Syukurlah. Saya menatapnya. Mbak sudah bicara dengan Ibu? Ia menggeleng. Belum. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Saya terdiam. Makan malam hari itu berlangsung normal. Semua orang bicara dengan ringan, menghindari topik sensitif. Hingga saat selesai makan, saya berdiri membereskan piring ketika mendengar suara ibu mertua saya dari luar. Menantu sekarang yang pegang semua uang makan. Suaranya tidak keras tetapi cukup untuk semua orang dengar. Saya berhenti sejenak. Mbak Wati menatap saya lalu menoleh pada ibunya. Ibu bicara begitu untuk apa? Ia mengangkat bahu. Ia hanya bilang saja, sekarang ibu tidak urus lagi. Suaminya duduk diam tidak berkata apa-apa, tetapi saya melihat matanya sekilas menunjukkan sesuatu yang sulit diartikan. Saya keluar dan meletakkan tumpukan piring di meja. Saya pegang agar mudah dikelola saja, kataku. Ia menatap saya. Iya, mudah dikelola. Kalimatnya terdengar seperti setuju tetapi tidak sepenuhnya. Suasana kembali menjadi berat. Saya melihat sekeliling, melihat semua orang menghindari tatapan satu sama lain. Saya tiba-tiba menyadari bahwa saat saya memegang kertas itu hari itu, bukan hanya soal uang, ia menyeret banyak hal lain, hal-hal yang tidak bisa ditulis menjadi angka. Saya berdiri di sana, merasa seperti baru saja masuk ke dalam peran baru, tetapi belum tahu harus berdiri di mana agar pas. Di luar halaman, angin bertiup pelan menggoyangkan beberapa dahan pohon. Ibu mertua saya berdiri, mengambil keranjang lalu berkata, sudahlah, ibu pulang dulu. Ia melangkah ke pintu, tidak ada yang menahannya. Saya melihatnya hingga bayangannya menghilang. Saat berbalik, saya melihat suami Mbak Wati sedang menatap saya. Kamu merasa sulit tidak? Tanyanya. Saya menatapnya. Sulit apa, Mas? Berada di tengah-tengah seperti itu. Saya tidak langsung menjawab. Mungkin nanti juga terbiasa, kataku. Ia mengangguk tetapi matanya masih berpikir. Saya menunduk dan melanjutkan membereskan. Tetapi di dalam hati saya tahu dengan jelas, terbiasa itu tidak semudah yang saya katakan. Terutama ketika setiap orang masih memegang bagiannya sendiri, tidak ada yang mau melepaskan. Pertanyaan suami Mbak Wati membuat saya berhenti sejenak. Piring yang sedang saya pegang menyentuh ringan tepi wastafel, menimbulkan suara kering yang tidak keras tetapi cukup untuk menarik saya kembali ke kenyataan. Saya mengangkat kepala menatapnya, melihat matanya tidak bernada menguji, melainkan seperti sedang lebih banyak bertanya pada diri sendiri daripada pada saya. Mungkin nanti juga terbiasa, saya mengulangi, kali ini suaranya lebih pelan. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk lalu membuang muka ke arah pintu. Di luar halaman, bayangan ibu mertua saya sudah hilang sepenuhnya, hanya tersisa gerbang yang tertutup seadanya. Malam itu, saat saya dan Anto pulang, suasana di rumah terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak lagi ada ketegangan yang jelas seperti saat bertengkar, tetapi juga bukan kedamaian. Ia seperti permukaan air setelah badai, terlihat tenang tetapi di bawahnya masih ada riak.
Ibu mertua saya duduk di ruang tamu, di hadapannya ada keranjang tua tetapi tidak ada isinya. Ia tidak menonton TV, juga tidak melakukan apa-apa, hanya duduk dengan mata menatap pintu. Kami masuk, ia mengangkat kepala melihat lalu kembali menunduk. Sudah pulang? Katanya dengan suara datar. Iya, Bu, jawab Anto. Saya tidak berkata apa-apa, langsung menuju dapur, membuka kulkas, memeriksa sisa bahan makanan. Saya mulai terbiasa dengan ini seperti kebiasaan baru yang harus dipelajari. Sesaat kemudian, ibu mertua saya masuk ke dapur. Ia berdiri di belakang saya, tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk saya tahu ia sedang mengamati. Hari ini kamu beli apa? Tanyanya. Ada ikan, sayur, sedikit daging, Bu, jawab saya, mata saya masih tertuju pada talenan. Ia tidak bertanya lebih lanjut tetapi tetap berdiri di sana. Saya membersihkan ikan, memotong sayuran, setiap gerakan perlahan. Tidak ada yang bicara lagi, hanya ada suara pisau menyentuh talenan, suara air mengalir. Hingga saat saya meletakkan panci di atas kompor, ia baru angkat bicara. Dulu ibu ke pasar tidak perlu berpikir sebanyak ini. Saya berhenti sejenak lalu melanjutkan. Iya, Bu, lihat apa yang enak, beli, masak untuk seluruh keluarga. Tidak ada yang harus menghitung setiap rupiah. Suaranya tidak tinggi tetapi ada sesuatu yang seperti sedang berbicara dengan masa lalu daripada dengan saya. Saya berbalik menatapnya. Zaman dulu beda, Bu. Ia menatap saya, matanya sedikit menyipit. Beda di mana? Saya tidak langsung menjawab. Saya tidak mau percakapan ini kembali menjadi perdebatan seperti sebelumnya. Saya hanya ingin membuatnya jelas saja, kataku. Ia tersenyum ringan tetapi senyumnya tidak bertahan lama. Jelas lalu siapa yang senang? Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Saya tidak mengira ia akan bertanya seperti itu. Saya menatapnya tanpa bisa menjawab. Ia berbalik dan melangkah keluar dari dapur. Makan malam hari itu tetap berlangsung tetapi ada satu detail kecil yang saya sadari. Saat saya mengambilkan ikan untuk ayah mertua, ia berkata, "Sudah, taruh saja di situ, nanti siapa yang mau makan ambil sendiri." Saya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ibu mertua saya makan lebih sedikit dari biasanya. Ia tidak mengambilkan untuk siapapun, juga tidak mengomentari masakan. Setelah makan, saya membereskan lalu masuk ke kamar. Saya membuka buku catatan, melanjutkan menulis, tetapi tangan saya yang memegang pulpen tidak sekokoh sebelumnya. Pertanyaan ibu mertua saya terus berulang di kepala saya. Jelas lalu siapa yang senang? Saya meletakkan pulpen, bersandar di kursi, melihat keluar jendela. Di luar sana, cahaya lampu jalan masuk berwarna kuning pucat. Sesaat kemudian, pintu kamar terbuka. Anto masuk dan duduk di ranjang. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya. Saya menatapnya. "Soal apa?" "Soal hari ini di rumah Mbak Wati." Saya terdiam sejenak. "Bagaimana menurutmu?" tanyaku kembali. Ia menghela napas. "Aku lihat segalanya tidak sesederhana yang kita kira." Saya mengangguk. "Aku juga." Ia menatap saya, matanya sedikit lebih lembut. "Apa menurutmu kamu sedikit terlalu kaku?" Saya tidak langsung menjawab. Saya tahu ia sedang merujuk pada cara saya memegang uang, cara saya mengubah kebiasaan. "Aku tidak tahu," kataku. Ia terdiam. "Tapi aku rasa jika tidak dilakukan, segalanya akan terus berulang." Ia mengangguk tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu saya tidak tidur nyenyak. Dalam tidur yang gelisah, saya bermimpi tentang kantong-kantong plastik yang diikat kencang, dibuka lalu diikat lagi, berulang-ulang. Keesokan paginya, saya bangun pagi. Saat keluar, saya melihat ibu mertua sudah berdiri di dapur, tangannya memegang teko yang sedang merebus air. Saya sedikit terkejut. "Pagi sekali, Bu." Ia tidak menoleh. "Sudah biasa." Saya masuk dan berdiri di sampingnya. "Biar saya saja." Ia menggeleng. "Tidak perlu, kamu urus urusanmu saja." Suaranya tidak tajam tetapi ada jarak yang jelas. Saya berdiri di sana sejenak lalu keluar. Di dalam hati saya ada sesuatu yang terasa berat. Siang itu, saat saya di kantor, telepon berdering. "Itu ibu mertua," saya menjawabnya. "Iya Bu, sore ini bisa pulang lebih awal tidak?" tanyanya. Saya sedikit terkejut. "Iya, Bu, ada apa?" "Ada tamu ke rumah," katanya. "Siapa ya Bu?" Ia terdiam sedetik. "Bibi dari pihak ayah Anto." Saya langsung mengerti.
Itu adalah adik perempuan ayah mertua saya, yang jarang sekali berkunjung, tetapi setiap kali datang, seluruh rumah harus bersiap-siap. Iya, Bu, saya pulang lebih awal. Sore itu, saya izin pulang lebih awal, mampir ke pasar membeli beberapa bahan tambahan. Kali ini saya tidak terlalu perhitungan, hanya berpikir harus menyambut tamu. Saat saya sampai di rumah, di ruang tamu sudah ada tamu. Seorang perempuan berusia sekitar 50-an, berpakaian rapi, duduk tegak, matanya tajam. "Permisi, Bi," kataku. Ia menatap saya dari atas ke bawah lalu mengangguk. "Iya." Ibu mertua saya duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Saya masuk ke dapur, mulai persiapan. Suasana di rumah terasa tegang tetapi tidak ada yang mengatakannya. Sesaat kemudian saya membawa teh keluar. "Silakan minum, Bi." Ia mengambil cangkir, menyesap seteguk lalu meletakkannya. "Dengar-dengar sekarang kamu yang pegang uang makan di rumah?" Tanyanya terus terang. Pertanyaan yang datang cepat tanpa basa-basi. Saya menatapnya lalu menatap ibu mertua. Ia tidak menatap saya. "Iya, Bi, ibu yang menyerahkannya pada saya," jawab saya. Ia tersenyum ringan. "Menyerahkan atau kamu yang minta?" Saya menjaga suara tetap normal. "Ibu yang menyerahkan, Bi." Ia mengangguk tetapi matanya tidak berubah. "Rumah ini dari dulu kakak iparku yang urus semuanya. Sekarang kamu baru beberapa tahun sudah berubah ya?" Saya tidak langsung menjawab. "Iya, Bi, saya hanya melakukannya dengan cara saya." Ia menatap saya lalu menoleh ke ibu mertua. "Bagaimana menurutmu, Kak?" Ibu mertua saya masih terdiam sejenak lalu berkata, dia mau jelas. Bibi itu tertawa, "Kali ini lebih jelas, jelas juga bagus." Ia berbalik menatap saya. "Tapi kamu tahu tidak, di dalam rumah ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan surat-surat?" Saya menatapnya tanpa menghindar. "Saya tahu, Bi, tapi ada hal-hal yang jika tidak jelas akan mudah disalahpahami." Ia mengangguk seolah menerima jawaban itu tetapi tidak sepenuhnya setuju. "Kamu bicaranya juga bagus," katanya lalu berhenti, menatap lurus ke arah saya. "Tapi bagus itu belum tentu cocok untuk rumah ini." Suasana di ruangan menjadi kental. Saya berdiri di sana, merasa seperti sedang berdiri di depan batas tak terlihat, di mana setiap langkah harus dipertimbangkan. Anto baru saja masuk, melihat semua orang lalu menatap saya. "Ada apa?" tanyanya. Tidak ada yang langsung menjawab. Bibi meletakkan cangkir tehnya dan menatapnya. "Tidak ada apa-apa, hanya bicara urusan rumah." Ia menatap saya, matanya bertanya. Belum sempat saya bicara, ibu mertua saya angkat bicara. "Menantu kita sekarang hebat, tahu perhitungan, tahu mengelola." Suaranya tidak terdengar menyindir tetapi juga bukan pujian. Saya berdiri di sana, tidak tahu harus tertawa atau diam. Bibi menatap saya lalu berkata perlahan. "Hebat itu bagus, tapi hebat tanpa luwes mudah membuat orang lain tidak nyaman." Kalimat itu jatuh ringan tetapi jelas. Saya menatapnya lalu menatap ibu mertua, melihatnya masih duduk diam, matanya tidak lepas dari saya. Pada saat itu, saya mengerti bahwa cerita ini bukan lagi hanya antara saya dan ibu mertua. Ia telah menyebar, menyentuh orang lain, orang-orang yang memiliki suara di keluarga ini. Saya berdiri tegak, meletakkan tangan di sandaran kursi. "Saya akan berusaha lebih luwes," kataku. Bibi mengangguk tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Di luar, suara kendaraan lewat, cahaya senja perlahan meredup. Saya berbalik dan masuk ke dapur, tetapi di dalam hati saya tahu dengan jelas, mulai sekarang setiap tindakan saya tidak akan lagi hanya urusan dapur. Saya baru saja berbalik ke dapur ketika di belakang terdengar suara kursi digeser pelan, lalu suara Bibi bergema, tidak keras tetapi jelas setiap katanya. "Rumah ini dari dulu tidak ada yang pegang uang makan sendiri-sendiri seperti itu." Saya berhenti di wastafel, air masih mengalir, tetapi saya tidak langsung berbalik. Saya mengerti kalimat itu tidak ditujukan pada siapapun secara spesifik, melainkan agar seluruh rumah mendengarnya. Anto yang berdiri di ruang tamu tidak berkata apa-apa. Ayah mertua saya yang dari tadi diam, saat ini baru berdeham pelan seolah ingin memecah suasana, tetapi kemudian diam lagi. Saya mematikan air, mengeringkan tangan, dan berbalik. "Dulu tidak ada bukan berarti tidak bisa dilakukan," kataku dengan suara yang tetap datar. Bibi menatap saya, matanya lebih tajam dari sebelumnya. "Kamu bicaranya gampang sekali. Di dalam rumah kalau semua orang merasa dirinya benar, masih bisa disebut rumah tidak." Saya tidak menghindari tatapan itu.
Saya tidak merasa saya benar sepenuhnya, saya hanya melakukan apa yang saya rasa sesuai. Ibu mertua saya yang duduk di sampingnya, tangannya diletakkan di paha, jarinya mengetuk-netuk pelan, teratur seolah sedang menimbang-nimbang. Sesuai denganmu saja, katanya. Kalimat itu tidak perlu penjelasan lebih lanjut, semua orang mengerti maksudnya. Saya menarik napas lalu berkata, saya tidak pernah bilang cara ibu salah, saya hanya tidak mau melanjutkan cara yang saya rasa tidak baik. Suasana di ruang tamu menjadi berat. Bibi tersenyum ringan, bersandar ke belakang. Kamu bicaranya juga bagus, tapi apa kamu tidak berpikir jika ibumu melakukan hal yang sama padamu, apa kamu bisa terima? Pertanyaan itu membuat saya sedikit terkejut. Saya menatapnya lalu berkata perlahan. Jika ibu saya melakukan hal yang sama, saya juga akan bicara seperti yang saya bicarakan sekarang. Bibi menatap saya sejenak lalu menoleh ke ibu mertua. Kakak bisa membesarkan menantu seperti ini juga hebat. Kalimatnya terdengar seperti pujian tetapi tidak ada sedikit pun kegembiraan di dalamnya. Ibu mertua saya tidak menjawab, hanya berdiri dan masuk ke dapur. Saya mundur sedikit untuk memberi jalan, tetapi ia tidak menatap saya, hanya membuka lemari, mengambil beberapa mangkuk lalu meletakkannya dengan keras di meja. Suara mangkuk yang saling beradu terdengar kering. Saya berdiri di sana, tidak tahu harus melanjutkan atau berhenti. Lanjutkan saja, katanya, matanya masih tertuju pada mangkuk. Saya mengangguk, berbalik ke dapur. Makan malam hari itu disajikan lebih lengkap dari biasanya. Ada tambahan ayam rebus, sepiring ikan goreng, sayur tumis, dan sup. Saya sudah berusaha membuatnya dengan layak, bukan untuk pamer, melainkan agar tidak ada yang punya alasan untuk bicara lagi. Seluruh keluarga duduk di meja, Bibi duduk di posisi tengah, di sampingnya ayah mertua, lalu ibu mertua, Anto, dan saya. Semua orang makan perlahan, tidak banyak bicara, suara sumpit menyentuh piring, suara kuah, semuanya terdengar lebih jelas dari biasanya. Sesaat kemudian, Bibi meletakkan sumpitnya, masakannya lumayan, katanya. Saya tidak tahu harus bagaimana menanggapinya, hanya mengangguk. Hanya saja, lanjutnya, makan di dalam rumah bukan hanya soal makan. Tidak ada yang bertanya lebih lanjut, tetapi ia tetap melanjutkan. Ini soal cara kita saling memandang, cara kita saling memikirkan. Saya menatapnya, melihat ia sedang bicara, tetapi matanya melirik ke arah ibu mertua. Ibu mertua saya tetap makan tanpa mengangkat kepala. Saya bicara begini bukan membela siapapun, kata Bibi, tapi segalanya harus ada batasannya. Anto meletakkan sumpitnya. Bi, masalah ini biar kami selesaikan sendiri, bisa? Katanya, suaranya tidak tinggi tetapi ada nada tegang. Bibi menatapnya lalu tersenyum. Iya, kalian sudah besar, selesaikan sendiri. Ia mengambil sumpitnya dan melanjutkan makan, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Makan malam berakhir dalam keheningan yang panjang. Setelah membereskan semuanya, saya masuk ke kamar tetapi belum sempat duduk, terdengar suara ibu mertua memanggil dari luar, kamu kesini. Saya keluar ke ruang tamu. Bibi sudah berdiri bersiap-siap pulang. Ia menatap saya lalu berkata, ingat kata-kata Bibi hari ini, rumah bukan tempat untuk membuktikan diri benar. Saya mengangguk. Iya Bi. Ia menoleh pada ibu mertua. Kakak jaga kesehatan, jangan biarkan masalah kecil jadi besar. Ibu mertua saya mengangguk pelan. Pintu tertutup di belakang Bibi, meninggalkan keheningan yang berbeda di dalam rumah. Tidak ada lagi kehadiran orang luar, tetapi tekanannya masih sama. Saya berbalik ke kamar, hendak menutup pintu ketika mendengar suara ibu mertua memanggil lagi. Kamu kesini sebentar. Saya berbalik dan melangkah ke ruang tamu. Ia duduk di kursi, menunjuk ke kursi di hadapannya. Duduklah. Saya duduk. Ruangan hanya tersisa kami berdua. Ia menatap saya cukup lama lalu berkata, kamu pikir kamu sedang melakukan hal yang benar, kan? Saya tidak langsung menjawab. Saya pikir saya sedang melakukan hal yang perlu dilakukan. Ia mengangguk. Perlu, tapi apa perlu dilakukan dengan cara ini? Saya menatapnya. Saya tidak tahu cara lain. Ia menghela napas, bersandar di kursi. Dulu ibu seumuranmu, ibu juga berpikir begitu. Segalanya ingin jelas, ingin adil. Saya terdiam mendengarkannya. Tapi hidup di dalam satu rumah, ada hal-hal yang tidak bisa dibagi-bagi seperti itu. Suaranya tidak lagi tajam, melainkan merendah seolah sedang bicara pada diri sendiri. Kamu lihat kan, masalah di rumah Mbak Wati, ibu juga tidak mau jadi seperti itu.
Saya mengangguk. Saya mengerti. Ia menatap saya. Kamu mengerti, tapi kamu tetap melakukan dengan caramu. Saya tidak menyangkal. Iya. Ia tersenyum ringan, kali ini tidak pahit tetapi ada sedikit kelelahan. Kamu lebih keras dari yang ibu kira. Saya tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Sesaat kemudian, ia berdiri. Sudahlah, istirahatlah. Ia masuk ke kamarnya, meninggalkan saya duduk di sana. Malam itu saya tidak langsung masuk kamar. Saya duduk di ruang tamu, melihat sekeliling rumah, setiap perabotan yang familiar, setiap sudut yang biasa. Segalanya masih sama, tetapi perasaannya tidak lagi sama. Saya berdiri dan masuk ke dapur, membuka kulkas. Di dalamnya ada cukup bahan untuk besok. Saya menutupnya lalu keluar. Saat melewati kamar ibu mertua, saya melihat pintunya sedikit terbuka, lampu masih menyala. Saya berniat melanjutkan, tetapi kemudian berhenti. Di dalam, ia sedang duduk di ranjang, di hadapannya ada keranjang tua itu. Ia membuka keranjangnya, mengeluarkan sebuah kantong plastik, diikat kencang, persis seperti kantong-kantong yang pernah saya lihat. Saya berdiri diam tanpa bersuara. Ia membuka kantong itu, di dalamnya ada sedikit daging, sedikit sayuran. Ia menatapnya sejenak lalu perlahan mengikatnya kembali, meletakkannya di dalam keranjang. Saya mundur, tidak ingin ketahuan. Kembali ke kamar, saya berbaring tetapi mata saya tidak bisa terpejam. Gambaran kantong plastik yang diikat kencang di dalam keranjang kembali muncul. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal. Saat keluar, saya tidak melihat ibu mertua di dalam rumah. Saya melangkah ke halaman, melihat gerbang sedikit terbuka. Saya melihat ke jalan dan melihat bayangannya sedang berjalan, tangan memegang keranjang. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menahan. Saya berdiri di sana melihatnya lalu berbalik masuk, membuka kulkas. Saya mengeluarkan sedikit daging, sedikit sayuran, memasukkannya ke dalam kantong lain. Saya mengikatnya, meletakkannya di atas meja. Lalu saya berdiri di sana menatap kantong itu, tidak tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya saat pintu di halaman baru saja berderit pelan. Pintu di halaman berderit pelan lalu terbuka lebar. Saya masih berdiri di dapur, tangan saya diletakkan di atas kantong yang baru saja saya ikat, mata saya tertuju ke pintu. Langkah kaki ibu mertua saya yang familiar terdengar, perlahan tetapi tidak seberat beberapa hari sebelumnya. Ia masuk, berhenti di ambang pintu, menatap lurus ke kantong di atas meja. Tidak ada yang bicara, saya tidak menyembunyikan, juga tidak menjelaskan, hanya berdiri di sana. Ia melangkah satu langkah, lalu satu langkah lagi mendekati meja dapur. Matanya berhenti pada simpul kantong plastik itu, sangat lama, seolah sedang melihat sesuatu yang familiar tetapi asing. Punya kamu? Tanyanya. Iya, Bu, jawab saya. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengulurkan tangan, menyentuh pelan kantong itu lalu menariknya kembali. Kamu mau apakan? Tanyanya lagi. Saya menatapnya lalu menatap kantong itu. Saya belum tahu. Saya berkata jujur. Jawaban itu membuatnya sedikit mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kami berdua berdiri berhadapan, di antara kami ada kantong yang diikat kencang, persis seperti yang pernah ia bawa selama 3 bulan. Sesaat kemudian, ia berbalik, meletakkan keranjangnya di kursi lalu masuk ke ruang tamu, duduk seperti biasa. Saya masih berdiri di dapur, tangan saya menyentuh kantong itu, saya tidak tahu apa yang saya tunggu, sekitar 10 menit kemudian, ia kembali. Bawa saja ke sana, katanya. Saya mengangkat kepala. Untuk Mbak Wati? Ia mengangguk. Iya. Saya menatapnya, melihat matanya tidak lagi kaku seperti sebelumnya, tetapi juga bukan sepenuhnya lembut. Ia seperti sebuah penerimaan setengah hati. Aku yang bawa atau ibu yang bawa? Tanyaku. Ia berdiri diam sedetik lalu berkata, kamu yang bawa. Saya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Saya mengangkat kantong itu dan berjalan ke pintu. Saat melewati ia, saya mendengarnya berbisik, jangan diikat terlalu kencang. Saya berhenti sejenak lalu terus berjalan. Jalan yang familiar menuju rumah Mbak Wati di pagi hari lebih sepi dari malam sebelumnya. Saya berjalan pelan, tangan memegang kantong, perasaannya sangat berbeda dari saat ke pasar atau berangkat kerja. Sesampainya di sana, saya melihat pintu rumahnya sedikit terbuka. Saya mengetuk pelan. Mbak Wati keluar membuka pintu, melihat saya lalu melihat kantong di tangan saya. Ayu, katanya. Saya mengangkat kantong itu, aku bawa.
Ia menatap saya sejenak lalu menyingkir. Masuklah. Saya masuk, meletakkan kantong di atas meja. Suaminya sedang duduk di kursi, melihat saya dan mengangguk. Pagi sekali, Ayu. Iya, Mas, kebetulan lewat, kataku. Mbak Wati melihat kantong itu lalu menatap saya. Kamu masih membawanya? Saya menggeleng. Hari ini saja. Ia tidak berkata apa-apa, hanya membuka kantong itu. Di dalamnya ada sedikit daging, sayuran, tidak ada yang istimewa. Ia melihatnya sejenak lalu mengikatnya kembali. Biar aku masak, katanya. Saya mengangguk. Suasana di rumah tidak tegang seperti sebelumnya, tetapi juga tidak sepenuhnya nyaman. Saya duduk dan melihat sekeliling. Segalanya masih sama, tetapi tampak lebih rapi, seolah baru saja dibereskan. Mas sudah bisa makan? Tanyaku. Ia mengangguk. Sudah lebih baik, dokter bilang harus makan teratur. Saya menatapnya lalu menatap Mbak Wati. Mas sudah makan malam lagi? Ia tersenyum tipis. Sedang dicoba. Mbak Wati berpaling, tidak menatapnya. Saya mengerti, masalah itu tidak bisa berubah dalam 1-2 hari. Sesaat kemudian saya berdiri. Aku pulang ya, Mbak. Mbak Wati mengantar saya ke pintu. Terima kasih ya, Ayu, katanya. Saya menggeleng. Tidak apa-apa. Ia menatap saya lalu berbisik, jangan persulit ibu. Kalimat itu membuat saya sedikit terdiam. Aku tidak mempersulit, jawab saya. Ia mengangguk tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Saya pulang, hati saya lebih berat dari saat pergi. Sesampainya di rumah, ibu mertua saya masih duduk di ruang tamu. Ia menatap saya tanpa bertanya, hanya melihat saya sudah pulang. Sudah, kataku. Ia mengangguk. Iya. Saya masuk ke dapur, mulai menyiapkan makan siang. Segalanya berjalan normal, tetapi di kepala saya masih terngiang kalimat Mbak Wati, jangan persulit ibu. Saya tidak mengerti sepenuhnya maksudnya, tetapi saya merasakannya tidak sederhana. Siang harinya saat kami sekeluarga makan, ibu mertua saya mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di mangkuk saya. Makanlah, katanya. Saya menatapnya sedikit terkejut. Iya, Bu. Itu adalah pertama kalinya setelah beberapa hari ia mengambilkan lauk untuk saya. Gestur kecil tetapi cukup untuk saya menyadari ada sesuatu yang sedang berubah. Ayah mertua saya melihat kami berdua lalu menunduk makan. Anto mengangkat kepala menatap ibunya lalu menatap saya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah makan, saya membereskan piring lalu masuk ke kamar untuk istirahat sejenak. Baru saja saya berbaring, telepon berdering. Nomor Mbak Wati. Halo, saya menjawab. Kamu bisa kembali tidak? Katanya dengan suara tergesa-gesa. Kenapa? Tanyaku. Mas tidak mau makan. Saya langsung bangkit. Aku segera ke sana. Saya berlari keluar, mengambil motor tanpa sempat bicara pada siapapun. Sesampainya di sana, saya melihat Mbak Wati berdiri di pintu, raut wajahnya tegang. Mas bilang tidak mau makan ini, katanya sambil menunjuk panci di atas kompor. Saya masuk, melihat suaminya duduk di meja menunduk tanpa menyentuh mangkuknya. Mas, panggil saya. Ia mengangkat kepala menatap saya. Aku tidak terbiasa, katanya. Saya melihat panci itu lalu melihat kantong yang saya bawa pagi ini. Saya mengerti, lalu Mas mau makan apa? Tanyaku. Ia terdiam. Mbak Wati yang berdiri di sampingnya mengepalkan tangan. Katakan saja, katanya. Ia menunduk tidak menjawab. Suasana di dapur kembali tegang, seperti seutas tali yang baru saja ditarik lagi. Saya berdiri di sana menatap keduanya lalu menatap panci itu. Saya mendekat, membuka tutup panci, mengambil semangkuk dan meletakkannya di hadapannya. Coba satu suap, kataku. Ia tidak bergerak. Saya duduk di hadapannya. Mas tidak makan karena makanan ini dari rumahku, atau karena Mas tidak mau makan? Tanyaku. Ia mengangkat kepala menatap saya, matanya tidak menghindar. Aku tidak mau merasa tidak bisa mengurus keluarga. Jawaban itu membuat saya terdiam. Mbak Wati berpaling mengusap air mata. Saya menatapnya lalu menatap mangkuk itu. Lalu menurut Mas, Mbak yang mengurus Mas ini bagaimana? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Saya berdiri, mengambil mangkuk itu dan menuangkannya kembali ke dalam panci. Baiklah, kataku. Mbak Wati menatap saya. Kamu mau apa? Saya berbalik menatapnya. Biar aku masak lagi, tapi bukan karena makanannya tidak enak, kataku, tapi karena yang makan belum siap. Kalimat itu membuat keduanya terdiam. Saya mengambil kantong itu, mengikatnya,
dan meletakkannya di samping. "Biar aku bantu Mbak masak lagi," kataku. Mbak Wati menatap saya lalu mengangguk. Saya menggulung lengan baju, mulai dari awal lagi. Di luar pintu, sinar matahari sore masuk menerangi sudut dapur. Saat saya sedang memotong sayuran, saya mendengar langkah kaki di belakang. Ibu mertua saya berdiri di pintu melihat ke dalam. Saya tidak menoleh tetapi tahu ia sedang melihat. Sesaat kemudian, ia masuk, meletakkan keranjangnya, lalu berkata, "Biar ibu yang lakukan." Saya berhenti, menoleh menatapnya. Saya sedang memegang pisau, ujungnya baru saja menyentuh talenan ketika berhenti. Suara "biar ibu yang lakukan" dari ibu mertua tidak keras tetapi jelas, bergema di dapur kecil itu, membuat saya dan Mbak Wati sama-sama terdiam. Saya berbalik, ia berdiri tepat di ambang pintu dapur, tangannya masih memegang keranjang yang biasa ia gunakan, matanya menatap lurus pada panci makanan yang belum selesai di atas kompor, lalu beralih menatap saya. Mbak Wati yang berdiri di samping saya, bingung, tangannya masih memegang sekeranjang sayuran yang belum sempat dicuci. "Ibu," panggilnya dengan suara pelan. Ia tidak menatapnya, hanya melangkah lurus masuk, meletakkan keranjangnya di sudut, lalu menggulung lengan bajunya. "Biar ibu yang masak," ulangnya, kali ini suaranya lebih mantap. Suasana di dapur tiba-tiba menjadi sesak, saya menatapnya, lalu pada pisau di tangan saya, lalu meletakkannya. "Iya, Bu," kataku, lalu mundur selangkah. Ia mendekati kompor, membuka tutup panci, melihat isinya, lalu tanpa berkata apa-apa, menuangkan sisa makanan itu ke dalam sebuah mangkuk besar dan meletakkannya di samping. "Ini nanti saja," katanya. Suami Mbak Wati masih duduk di meja, membelakangi dapur, tetapi saya tahu ia sedang mendengarkan. Ia membuka lemari, mengambil sedikit beras, mencucinya dari awal, lalu meletakkan panci nasi baru di atas kompor. Gerakannya cepat, tegas, seperti hari-hari sebelumnya saat ia masih menjadi penguasa dapur di rumah. Saya berdiri di samping, tidak melakukan apa-apa, merasa seperti baru saja disingkirkan dari posisi yang biasa. Mbak Wati yang berdiri di samping saya juga tidak tahu harus berbuat apa. "Kamu cuci sayurnya," katanya tanpa menoleh. Mbak Wati terkejut lalu buru-buru melakukannya. "Lalu kamu?" lanjutnya, kali ini menoleh pada saya. "Kamu keluar saja duduk." Saya menatapnya. "Saya di sini saja bantu," kataku. Ia menggeleng. "Tidak perlu, dapur ini ibu sudah hafal." Kalimatnya tidak bernada mengusir tetapi menciptakan batasan yang sangat jelas. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk lalu melangkah keluar. Suami Mbak Wati yang duduk di meja, melihat saya keluar, dan mengangkat kepala. "Kamu tidak masak lagi?" tanyanya. Saya menarik kursi dan duduk. "Biar ibu yang masak." Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian, dari dalam dapur tercium aroma bawang yang ditumis, lalu aroma ikan goreng, aroma sup, aroma-aroma familiar seperti hidangan di rumah saya dulu. Saya duduk di sana, mendengar suara pisau, suara air, suara kompor, merasa seperti sedang kembali ke masa lalu, tetapi bukan milik saya. Mbak Wati sesekali keluar lalu masuk lagi, tidak banyak bicara. Sekitar setengah jam kemudian, ibu mertua saya membawa hidangan ke meja. "Makanlah," katanya. Suaranya biasa, tidak menekankan, tidak menjelaskan. Suami Mbak Wati melihat meja makan lalu menatapnya, matanya sedikit ragu. "Bu." Ia mulai bicara. Ia meletakkan sumpitnya dan menatap lurus padanya. "Makanlah," ulangnya. Tidak ada kata-kata tambahan. Ia melihat mangkuk nasinya lalu mengambil sumpit, mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke mulut. Saya melihatnya, melihat dengan jelas keraguan yang sangat kecil sebelum ia makan. Potongan ikan baru saja masuk ke mulut, ia mengunyahnya perlahan lalu menelan. Tidak ada yang bicara. 1 detik, 2 detik, lalu ia mengambil sepotong lagi. Mbak Wati yang berdiri di samping meja, matanya menatap suaminya tanpa berkedip. Saya menoleh ke ibu mertua, ia masih berdiri di sana, tidak duduk, tangannya diletakkan ringan di sandaran kursi. "Enak tidak?" tanyanya. Ia mengangguk. "Iya, Bu, enak." Mbak Wati menghela napas panjang seolah baru saja menahan napas sangat lama. Saya juga merasa di dalam hati sedikit lebih ringan, tetapi tidak sepenuhnya. Ibu mertua saya menarik kursi dan duduk. "Makanlah," katanya pada Mbak Wati. Ia duduk dan mengambil sumpit, tangannya masih sedikit gemetar. Makan berlangsung perlahan tetapi tidak setegang sebelumnya. Tidak ada yang banyak bicara tetapi suasananya sudah berbeda. Saya duduk di sana,
tidak banyak mengambil lauk, hanya mengamati suami Mbak Wati menghabiskan semangkuk nasi lalu mengambil lagi. Sebuah tindakan kecil tetapi membuat saya menyadari sesuatu sedang berubah. Setelah makan, saya berdiri untuk membereskan piring tetapi ibu mertua saya menahannya. "Biarkan saja," katanya. Saya menatapnya. "Biar saya saja, Bu," kataku. Ia menggeleng. "Hari ini biar ibu." Saya berdiri diam sejenak lalu mengangguk dan mundur. Mbak Wati melihat kami berdua lalu berbisik, "Biar aku bantu ibu." Ia tidak menolak, hanya mengangguk pelan. Saya melangkah keluar, berdiri di pintu melihat ke dalam dapur. Dua perempuan berdiri berdampingan, satu terbiasa dengan dapur, yang satu masih canggung, tetapi tidak ada lagi jarak seperti sebelumnya. Saya keluar ke halaman, menarik napas. Sesaat kemudian, ibu mertua saya keluar. "Kamu mau pulang?" tanyanya. "Iya, Bu, saya pulang," jawab saya. Ia mengangguk. "Iya." Tidak ada kata-kata tambahan. Saya mengambil tas, pamit pada Mbak Wati, lalu pulang. Di perjalanan, saya mengendarai motor lebih pelan dari biasanya. Di kepala saya masih terngiang gambaran makan siang tadi, setiap detail kecilnya. Sesampainya di rumah, Anto sudah pulang, sedang duduk di ruang tamu. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Dari rumah Mbak," jawab saya. Ia mengangguk. "Aku dengar dari ibu." Saya duduk. "Bagaimana menurutmu?" tanyaku. Ia menatap saya. Aku lihat mungkin segalanya tidak perlu dipisahkan sejelas itu. Saya terdiam. Ia melanjutkan, "Ada hal-hal yang jika kita biarkan orang lain melakukannya, mungkin akan lebih mudah." Saya menatapnya, tidak membantah tetapi juga tidak sepenuhnya setuju. "Aku bukan tidak mau membiarkan," kataku, "tapi aku tidak mau disingkirkan." Ia menghela napas. Aku mengerti. Suasana di antara kami berdua juga tidak lagi tegang tetapi masih ada hal yang belum terucap. Malam itu, ibu mertua saya pulang lebih lambat. Saat ia masuk, saya sedang duduk di meja mencatat kembali pengeluaran. Ia melihat buku catatan itu lalu menatap saya. "Hari ini kamu tidak ke pasar ya?" tanyanya. "Iya Bu, saya dari sana langsung," jawab saya. Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Saya melanjutkan menulis tetapi merasa ada sesuatu yang tidak lagi sama. Sesaat kemudian, ia duduk di hadapan saya. "Kamu menulis apa?" tanyanya. "Pengeluaran rumah, Bu." Ia melihat buku catatan itu cukup lama. "Kamu tulis semua ya?" "Iya, Bu." Ia mengangguk. "Iya." Lalu ia berdiri dan masuk ke kamarnya. Saya melihatnya lalu kembali ke buku catatan. Angka-angkanya masih jelas tetapi di kepala saya tidak lagi melihatnya sesederhana sebelumnya. Saya meletakkan pulpen, menutup buku catatan. Di luar, malam sudah turun. Di dalam rumah segalanya sunyi, tetapi saya tahu ada sesuatu yang bergerak sangat lambat, tidak berisik tetapi cukup untuk mengubah cara semua orang saling memandang. Saya berdiri dan masuk ke dapur, membuka kulkas dan melihat isinya. Masih ada cukup bahan untuk besok, saya menutupnya dan keluar. Saat melewati kamar ibu mertua, saya melihat pintunya sedikit terbuka. Ia sedang duduk di ranjang, di hadapannya ada keranjang tua itu. Kali ini ia tidak membukanya, hanya meletakkan tangannya di atasnya lalu menariknya kembali. Saya berdiri di luar pintu tanpa bersuara. Sesaat kemudian, ia berkata tanpa menoleh, "Kamu berdiri di situ untuk apa?" Saya masuk, sedikit terkejut karena ia tahu. "Iya, Bu, saya lewat," kataku. Ia mengangguk. "Duduklah." Saya duduk di kursi. Kami berdua terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Hari ini dia sudah bisa makan." Saya mengangguk. "Iya, Bu." Ia melihat keranjang itu. "Mungkin cara ibu yang salah." Saya tidak berkata apa-apa. Ia mengangkat kepala menatap saya. "Menurutmu begitu tidak?" Saya menatapnya lalu menatap keranjang itu. Saya pikir setiap orang merasa dirinya sedang melakukan hal yang benar. Ia tersenyum ringan, kali ini tidak pahit, tidak tajam. "Iya." Keheningan sejenak. Lalu ia berdiri, mengambil keranjang itu dan memberikannya pada saya. "Peganglah," katanya. Saya melihat keranjang di tangannya lalu menatapnya. "Iya, Bu." Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya memegang tangan saya dan meletakkan keranjang itu di dalamnya. Saya memegangnya. Belum sempat saya berkata apa-apa, ia sudah berbalik dan melangkah keluar dari kamar. Saya duduk di sana, tangan memegang keranjang, tidak tahu
apa yang baru saja saya terima. Di luar pintu, suara langkah kakinya sudah menjauh. Saya duduk sendirian di kamar, keranjang itu berada di tangan saya, terasa ringan tetapi berat. Berat bukan karena isinya, melainkan karena apa yang pernah dibawanya selama 3 bulan terakhir. Kantong-kantong plastik yang diikat kencang, saat-saat diam-diam keluar dari pintu, makan malam yang berkurang tanpa ada yang bicara. Saya meletakkan keranjang itu di meja, duduk menatapnya sangat lama. Ada saat di mana saya berpikir harus menyimpannya seperti menyimpan sesuatu yang sudah berakhir. Tetapi kemudian saya berdiri dan membawa keranjang itu keluar, meletakkannya di sudut dapur, tempat di mana ibu mertua saya biasa meletakkannya. Keesokan paginya saya bangun lebih awal dari biasanya. Saat keluar ke dapur, saya melihat ibu mertua saya sudah berdiri di sana, tangannya memegang teko, cahaya pagi masuk melalui jendela, memperjelas setiap kerutan di wajahnya. Ia melihat keranjang itu lalu menatap saya. "Kamu taruh di situ ya?" tanyanya. "Iya, Bu," jawab saya. Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Saya masuk dan mengambil sayuran untuk dicuci. Sesaat kemudian ia meletakkan teko lalu membuka kulkas dan melihat isinya. "Masih cukup makan tidak?" tanyanya. Saya sedikit terkejut tetapi tetap menjawab. "Iya, Bu, cukup." Ia tidak bertanya lebih lanjut tetapi saya melihat ia berdiri melihat lebih lama dari biasanya. "Sore ini kamu ke pasar kan?" tanyanya. "Iya, Bu." Ia mengangguk. "Pergi sama ibu?" Saya mengangkat kepala. "Iya, Bu, pergi bersama," ulangnya. Saya tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk. Pagi berlalu dengan biasa. Saya berangkat kerja tetapi kepala saya masih memikirkan perkataan ibu mertua. Pergi ke pasar bersama, hal yang terdengar sederhana, tetapi dengan situasi saat ini sama sekali tidak sederhana. Sore itu saya pulang lebih awal. Ibu mertua saya sudah siap, tangan memegang keranjang berdiri di pintu. "Ayo," katanya. "Kami pergi bersama," tidak ada yang banyak bicara di jalan. Pasar masih sama seperti biasanya, ramai dan familiar. Ia berjalan di depan, saya di belakang, lalu kadang berjalan berdampingan, sampai di kios daging, ia berhenti. "Ambil potongan ini," katanya. Saya melihat potongan daging itu lalu menatapnya. "Iya, Bu." Saya tidak membantah, tidak bertanya, hanya mengangguk. Ia beralih ke kios ikan, memilih seekor ikan lalu bertanya pada saya, "Menurutmu ini bagus tidak?" "Bagus, Bu," jawab saya. Pertanyaan-pertanyaan kecil, jawaban-jawaban singkat, tetapi cukup untuk saya menyadari ia sedang mengubah caranya. Bukan lagi ia yang memutuskan, juga bukan saya yang memutuskan. Kami berkeliling pasar, keranjang terisi penuh. Di perjalanan pulang, ia berkata, "Dulu ibu ke pasar tidak ada yang ditanya seperti ini." Saya menatapnya. "Sekarang kan ada aku." Ia tersenyum ringan. "Iya." Satu kata ia yang tidak panjang tetapi tidak seberat sebelumnya. Sesampainya di rumah, saya dan ia masuk ke dapur bersama. Kali ini tidak ada yang bilang biar ibu atau biar aku, hanya saja siapa yang berdiri di dekat apa, ia yang melakukannya. Ia membersihkan ikan, saya memotong sayuran. Sesekali ia bertanya, "Garamnya banyak tidak?" Saya menjawab, "Sedang saja, Bu." Pertanyaan-pertanyaan kecil tetapi ada interaksi. Makan malam hari itu, kami sekeluarga makan perlahan tetapi tidak lagi dalam keheningan total. Ayah mertua saya berkata hari ini ikannya enak. Ibu mertua saya menatap saya lalu berkata, "Dia yang pilih." Saya sedikit terkejut. Anto melihat kami berdua lalu tersenyum tipis. Suasananya sedikit lebih ringan. Setelah makan, saya membereskan piring ketika ibu mertua saya masuk. "Biar ibu yang cuci," katanya. "Iya, Bu, saya bisa," jawab saya. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri di samping mengambil serbet dan mengeringkan piring. Kami bekerja bersama, tidak perlu pembagian tugas. Malam itu saat saya sedang mencatat pengeluaran, ibu mertua saya masuk. "Coba ibu lihat," katanya. Saya memberikan buku catatan itu padanya. Ia melihat setiap baris, setiap angka, lalu mengangguk. "Jelas," katanya. Saya tidak tahu apakah itu pujian atau komentar, tetapi saya melihat suaranya tidak lagi tidak suka. "Tapi," lanjutnya, "ada yang belum kamu catat." Saya menatapnya. "Apa, Bu?" "Bagian yang dibawa ke sana," katanya. Saya terdiam. "Menurutmu bagaimana?" tanyanya. Saya berpikir sejenak. "Aku tidak mau membawa seperti dulu." Ia mengangguk. "Iya. Tapi," lanjut saya,
Jika perlu, kita bisa bantu dengan cara lain. Ia menatap saya. Cara apa? Seperti kemarin, kataku, kita ke sana memasak atau membantu. Ia terdiam sejenak. Tidak bisa setiap saat begitu, katanya. Saya mengangguk. Aku tahu. Keheningan sejenak, lalu ia berkata, biar ibu pikirkan. Saya mengangguk. Malam itu, saya tidur lebih nyenyak dari hari-hari sebelumnya. Keesokan paginya saat saya keluar, saya melihat ibu mertua saya sedang berdiri di pintu, tangan memegang keranjang, tetapi kali ini ia tidak pergi. Ia berdiri di sana melihat keluar lalu berbalik. Hari ini kamu ada waktu tidak? Tanyanya. Sore ini saya ada waktu, Bu. Kesana sama ibu, katanya. Saya mengangguk. Sore itu kami bersama-sama ke rumah Mbak Wati. Tidak membawa kantong plastik yang diikat kencang, hanya membawa beberapa barang sederhana dan keranjang itu. Saat tiba, Mbak Wati membuka pintu, melihat kami berdua sedikit terkejut. Ibu, ayo, katanya. Ibu mertua saya masuk. Hari ini ibu yang masak, katanya. Mbak Wati menatapnya lalu menatap saya. Iya, Bu. Kami masuk ke dapur. Suaminya yang duduk di luar melihat ke dalam tanpa berkata apa-apa. Ia mulai memasak. Saya dan Mbak Wati membantu di samping. Suasana di dapur berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kantong yang diikat kencang. Segalanya terjadi di depan mata dengan jelas. Sesaat kemudian, saat masakan hampir matang, suaminya masuk. Bu, bisa aku bantu? Tanyanya. Ia berbalik menatapnya lalu mengangguk. Iya. Ia berdiri di samping, memegang pisau dan memotong sayuran. Sebuah pemandangan yang sebelumnya belum pernah saya lihat. Saya melihat mereka, merasa seperti ada sesuatu yang sedang berubah, lambat tetapi pasti. Makan malam hari itu, semua orang duduk makan bersama. Suami Mbak Wati makan tanpa ragu. Mbak Wati tersenyum lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Ibu mertua saya tidak banyak bicara tetapi sesekali melihat ke arahnya seolah memeriksa. Saya duduk di sana melihat semua orang. Tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah. Hanya saja segalanya perlahan-lahan menemukan tempatnya kembali. Saat akan pulang, ibu mertua saya memegang keranjang tetapi tidak mengikat apapun di dalamnya. Ia melangkah ke pintu lalu berbalik menatap saya. Besok kamu ke pasar, panggil ibu ya, katanya. Saya mengangguk. Iya. Bu. Ia melangkah keluar lebih dulu. Saya mengikuti di belakang, melihat keranjang di tangannya. Keranjang itu masih sama, tetapi tidak lagi seperti dulu. Dan saya tahu, perubahannya tidak terletak pada keranjangnya, melainkan pada cara kami memegangnya. Keranjang itu berada di antara kami berdua. Saat kami keluar dari gerbang rumah Mbak Wati, tangan ibu mertua saya memegang gagangnya, sementara saya berjalan di belakangnya, tidak menyentuhnya. Jalan di sore hari lebih sunyi dari biasanya. Sinar matahari sudah meredup, angin bertiup melalui pepohonan, membawa aroma tanah basah. Saya melangkah perlahan, mata saya mengikuti punggungnya. Jarak di antara kami tidak lagi sejauh beberapa hari sebelumnya, tetapi juga belum benar-benar dekat. Sesampainya di rumah, ibu mertua saya meletakkan keranjang di kursi, tidak membukanya. Ia langsung menuju dapur, mencuci tangan, lalu berdiri melihat sejenak seolah sedang mencari sesuatu untuk dikerjakan. Saya masuk di belakangnya, membuka kulkas, menata kembali sisa bahan makanan. Tidak ada yang bicara, tetapi suasananya tidak lagi berat. Malam itu, saat kami sekeluarga makan, ayah mertua saya mengambilkan sepotong ikan untuk ibu mertua, berkata perlahan, makanlah lagi. Ia mengangguk tanpa menolak. Sebuah gestur kecil, tetapi saya melihat dengan jelas perubahannya. Anto yang duduk di samping saya, sesekali melihat ke arah keduanya lalu kembali menunduk makan, tidak berkata apa-apa tetapi matanya tidak lagi tegang. Selesai makan, saya membereskan piring. Ibu mertua saya tidak lagi mengatakan biar ibu atau biar aku. Ia mengambil serbet dan mengeringkan piring, seperti kebiasaan baru yang baru saja terbentuk. Setelah semuanya selesai, saya masuk ke kamar hendak mencatat pengeluaran ketika mendengar suaranya memanggil dari ruang tamu, "Kamu kesini sebentar." Saya keluar, ia duduk di kursi. Di hadapannya ada keranjang itu, kali ini sudah terbuka. Di dalamnya tidak ada kantong plastik yang diikat kencang, hanya ada beberapa sisa bahan seperti sayuran dan bawang. "Duduklah," katanya. Saya duduk. Ia menatap saya, tidak terburu-buru bicara seolah sedang memilih cara untuk memulai. "Besok di rumah Mbak Wati ada selamatan," katanya. Saya sedikit terkejut. "Iya, Bu?"
Selamatan untuk almarhum ayah mertuanya, jelasnya dengan suara datar. Saya mengangguk. Iya, Bu. Kalau begitu kita ke sana lebih awal? Ia menatap saya, matanya sedikit menguji. Menurutmu bagaimana? Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Dulu ia akan memutuskan sendiri atau langsung menyuruh saya melakukan sesuatu. Sekarang ia bertanya, tetapi saya tahu ini bukan hanya sekadar pertanyaan. Saya berpikir sejenak. Iya, Bu, kalau selamatan, kita sebaiknya mempersiapkannya dengan baik. Tapi saya rasa kita sebaiknya bertanya dulu pada Mbak, apa yang ia butuhkan. Ia mengangguk pelan. Iya, keheningan sejenak. Lalu ia melanjutkan, telepon saja dia. Saya mengambil telepon dan menelepon Mbak Wati. Ia menjawab, suaranya terdengar sibuk. Halo, Ayu? Iya, Mbak, besok selamatan di rumah, Mbak butuh kami siapkan apa? Tanyaku. Ia terdiam sedetik lalu berkata, tidak perlu apa-apa, di rumah sudah bisa. Saya menoleh ke ibu mertua, melihatnya sedang menatap saya. Mbak katakan saja, biar kami siapkan, tambah saya. Ia menghela napas. Kalau begitu, kamu dan ibu datang lebih awal saja, bantu-bantu beres-beres. Iya, Mbak. Saya mematikan telepon, menoleh pada ibu mertua. Mbak bilang kita datang lebih awal untuk membantu. Ia mengangguk. Iya, baiklah. Ia melihat keranjang itu lalu berkata, besok kamu siapkan sedikit barang, tapi jangan terlalu banyak. Saya mengangguk. Iya, Bu. Malam itu saya berpikir tentang hari esok. Selamatan bukan acara kecil, apalagi di rumah Mbak Wati, tempat di mana semua masalah baru saja terjadi. Saya tahu akan ada banyak orang, banyak tatapan, dan tidak semua orang akan mengerti seperti orang-orang yang terlibat langsung. Keesokan paginya saya bangun pagi, ibu mertua saya sudah di dapur menyiapkan air. Kamu buat nasi ketan saja, katanya. Iya, Bu, jawab saya. Kami bekerja bersama, tidak perlu banyak bicara. Masing-masing sudah tahu tugasnya. Saya membuat nasi ketan, ia menyiapkan ayam dan sayuran. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang saya kira. Selesai, ia melihat hidangan lalu berkata, sudah, kita bawa ke rumah Mbak Wati. Sesampainya di sana, sudah ada beberapa kerabat yang datang lebih awal. Mereka melihat kami dan mengangguk menyapa, tetapi matanya masih sedikit menguji. Permisi, Bi, Pak De, kataku. Ibu mertua saya langsung masuk, tidak banyak bicara. Di dalam rumah, Mbak Wati sedang sibuk. Melihat kami, ia sedikit lega. Ibu, Ayu, masuklah bantu aku, katanya. Kami masuk ke dapur dan mulai bekerja. Suasana sibuk membuat orang tidak banyak bicara, tetapi saya masih bisa merasakan tatapan sesekali yang diarahkan pada saya. Seorang perempuan, mungkin kerabat, yang berdiri di dekatnya berbisik pada orang di sampingnya, menantu yang baru pegang uang makan, katanya galak sekali. Saya mendengar dengan jelas tetapi tidak menoleh. Ibu mertua saya juga mendengar tetapi tidak bereaksi. Kami terus bekerja. Menjelang siang, segalanya hampir selesai, hidangan sudah disajikan dengan lengkap. Ayah mertua saya datang belakangan, melihat sekeliling lalu mengangguk. Sudah, semua kumpul kita mulai doanya. Saya berdiri di belakang, melihat segalanya berjalan. Setelah doa, semua orang mulai makan. Suasananya lebih ramai, suara obrolan, tawa, diselingi pertanyaan-pertanyaan. Saya duduk bersama Mbak Wati membantu membagikan makanan, suaminya juga duduk di sana, makan seperti biasa, tidak ada tanda-tanda tidak suka. Sesaat kemudian, Bibi juga datang. Ia masuk, melihat sekeliling, lalu berhenti pada saya. Kamu juga ke sini, katanya. Iya, Bi, jawab saya. Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, tetapi matanya tetap tajam. Saat makan, seorang kerabat bertanya, bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Pertanyaan yang tidak jelas, tetapi semua orang mengerti. Saya menatap ibu mertua, ia sedang makan tanpa mengangkat kepala. Saya menjawab, biasa saja, Pak D. Orang itu tersenyum, dengar-dengar ada sedikit masalah. Saya tidak menjawab. Ibu mertua saya meletakkan sumpitnya, mengangkat kepala. Rumah mana yang tidak ada masalah, katanya dengan suara tenang. Kalimat itu membuat orang itu terdiam. Saya menatapnya, melihat di matanya tidak ada lagi penghindaran. Makan berlanjut, tetapi saya merasakan sebuah perubahan. Tidak semua orang mengerti sepenuhnya, tetapi setidaknya tidak ada yang bicara lebih lanjut. Saat semua orang pulang, saya dan ibu mertua tinggal untuk membereskan.
Mbak Wati yang berdiri di samping berbisik, hari ini lebih baik dari yang aku kira. Saya mengangguk. Iya, Mbak. Ibu mertua saya mendengar tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selesai membereskan, kami bersiap-siap pulang. Ibu mertua memegang keranjang tetapi kali ini tidak ada yang istimewa di dalamnya. Sampai di gerbang, ia berhenti dan melihat ke dalam rumah Mbak Wati. Besok kamu tidak perlu bawa apa-apa lagi, katanya. Saya menatapnya. Iya Bu. Mau datang ya datang, kalau tidak ya sudah, jangan membuatnya tidak nyaman. Saya mengangguk. Iya, Bu. Kami pulang. Jalan yang familiar tetapi perasaannya berbeda. Sesampainya di rumah, saya meletakkan keranjang, duduk di kursi. Seharian sibuk tetapi di kepala saya masih terngiang kata-kata, tatapan. Ibu mertua saya duduk di hadapan saya. Bagaimana menurutmu hari ini? Tanyanya. Saya berpikir sejenak. Lebih ringan Bu. Ia mengangguk. Iya. Keheningan sejenak. Lalu ia berkata, tidak semua harus dipertahankan, juga tidak semua harus dibuang. Saya menatapnya. Iya, Bu. Ia berdiri dan masuk ke kamarnya. Saya duduk di sana, melihat keranjang lalu melihat buku catatan pengeluaran di meja. Dua hal yang sepertinya tidak berhubungan tetapi terikat dalam cerita ini. Saya mengambil buku catatan itu, membukanya lalu berhenti. Saya belum menulis apa-apa, hanya melihat baris-baris lama lalu menutupnya kembali. Di luar langit sudah gelap, di dalam rumah segalanya sunyi. Tetapi saya tahu ada sesuatu yang perlahan-lahan menjadi stabil. Bukan karena ada yang menang, melainkan karena semua orang mulai sedikit lebih mengerti satu sama lain. Setelah hari selamatan di rumah Mbak Wati, segalanya di rumah saya tidak berubah drastis, juga tidak langsung damai sepenuhnya. Ia seperti saat langit baru saja selesai hujan, halaman masih basah, langkah kaki masih harus hati-hati, tetapi tidak ada lagi perasaan terkurung seperti saat hujan deras. Hari-hari berikutnya, saya masih pergi ke pasar bersama ibu mertua. Awalnya kami hanya saling bertanya hal-hal kecil, seperti ambil yang ini tidak, perlu tambah yang itu tidak, lalu perlahan-lahan obrolan menjadi sedikit lebih panjang, kadang membicarakan masa lalu, kadang soal pasar, soal kenalan. Tidak selalu lancar, ada saatnya kami berdua sama-sama diam, tetapi keheningan itu tidak lagi berat. Suatu pagi, saat berdiri di depan kios daging sapi, ia berhenti lebih lama dari biasanya. Saya juga berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Sesaat kemudian, ia menoleh dan bertanya, menurutmu potongan ini bagus tidak? Saya melihatnya lalu mengangguk. Bagus Bu. Ia membelinya lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Saat berbalik, ia berbisik, sudah lama kita tidak makan ini. Kalimat itu membuat saya teringat makan malam hari itu. Makan malam di mana ia bertanya pada saya, apa uangmu sudah habis? Sebuah kalimat yang terdengar sepele tetapi menyeret begitu banyak masalah di belakangnya. Saya tidak menyinggungnya, hanya mengambil keranjang dan mengikutinya. Sesampainya di rumah, saya dan ia masuk ke dapur bersama. Saya memotong daging, ia menyiapkan bumbu. Gerakan kami berdua tidak lagi tumpang tindih seperti sebelumnya, melainkan ada keselarasan alami, tanpa perlu diucapkan. Saat makan siang, saat menyajikan tumis daging sapi di meja, saya melihatnya menatap sejenak lalu mengambil sepotong dan meletakkannya di mangkuk saya. Makanlah, katanya. Saya menatapnya lalu mengangguk. Iya, Bu. Ayah mertua saya makan perlahan, tetapi hari itu ia menambahkan satu kalimat. Hari ini ada hidangan ini, rumah jadi terasa lebih hidup. Tidak ada yang tertawa terbahak-bahak, tetapi semua orang mengerti maksudnya. Anto yang duduk di samping saya, mengambilkan sepotong lagi untuk saya lalu berbisik, sudah lama tidak makan ini. Saya tidak menjawab, tetapi di dalam hati ada perasaan yang sangat aneh. Seperti sebuah lingkaran yang telah menempuh perjalanan yang sangat panjang lalu kembali ke titik yang familiar, tetapi tidak lagi sama persis. Di rumah Mbak Wati, suaminya perlahan-lahan pulih. Tidak setiap hari makan enak, tetapi setidaknya ia tidak lagi melewatkan makan seperti sebelumnya. Suatu hari saya dan ibu mertua mampir, melihatnya sedang duduk makan, meskipun perlahan tetapi tidak menolak. Mbak Wati yang berdiri di sampingnya tampak lebih lega. Suatu kali saat saya sedang mencuci piring, suaminya yang berdiri di pintu dapur berkata, hari itu aku bicara begitu, jangan dimasukkan ke hati ya. Saya berbalik menatapnya. Tidak apa-apa, Mas. Ia mengangguk. Aku juga harus belajar lagi cara hidup, tidak semua harus ditanggung sendiri. Kalimat itu tidak keras tetapi memiliki bobotnya sendiri.
Saya menatapnya, melihat dengan jelas perubahan itu tidak datang dari nasihat, melainkan dari saat ia terbaring di ranjang rumah sakit. Sore lain, saat saya dan ibu mertua bersiap-siap pulang, Mbak Wati menarik saya dan berbisik, "Ibu sudah berbeda ya?" Saya menoleh padanya, melihatnya sedang berdiri di halaman berbicara dengan ayah mertua saya. "Iya," jawab saya. Ia tersenyum ringan. Mungkin semua orang harus melewati fase seperti itu. Saya tidak berkata apa-apa lagi, tetapi di dalam hati saya mengerti dengan jelas, fase itu tidak semua orang mau melewatinya, tetapi saat sudah dilewati, sulit untuk kembali seperti semula. Di rumah, saya masih mencatat pengeluaran, tetapi tidak lagi merasa seperti memegang sesuatu yang harus dijaga ketat. Ada hari-hari di mana ibu mertua saya duduk di samping melihat saya menulis lalu memberi saran. "Yang ini kamu hitungnya terlalu sedikit." Saya memperbaikinya tanpa membantah. Ada hari-hari di mana ia sendiri memberikan uang pada saya, berkata, "Tambahkan ini." Saya menerimanya dan mencatatnya. Tidak ada lagi urusan uang siapa, hak siapa. Segalanya perlahan-lahan kembali ke posisinya, tanpa perlu dinamai. Suatu malam saat kami sekeluarga makan, adik ipar saya tiba-tiba berkata, "Belakangan ini rumah kita tidak setegang dulu ya." Ayah mertua saya tertawa. "Rumah mana yang tidak pernah tegang?" Ibu mertua saya melihat anak itu lalu berkata, "Tahu tegang masih saja bicara." Anak itu tertawa, lalu mengambil lauk lagi. Suasana makan terasa ringan tanpa perlu dipaksakan. Saya melihat sekeliling meja, melihat setiap orang berada di posisinya, tidak ada yang harus mundur, juga tidak ada yang harus maju berlebihan. Pagi lain, saat saya bersiap-siap ke pasar, ibu mertua saya memanggil, "Bawa keranjangnya." Saya berbalik melihat keranjang yang diletakkan di sudut dapur. Keranjang tua yang telah melewati begitu banyak perjalanan keluar masuk, membawa begitu banyak hal. Saya mengambilnya, rasanya familiar tetapi berbeda. "Iya, Bu. Kami pergi bersama." Di jalan, ia berkata, "Dulu ibu pikir, asal melakukan untuk anak sendiri itu sudah cukup." Saya tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan. Tapi kadang-kadang melakukan begitu malah menyulitkannya. Suaranya tidak berat, tidak ringan, tetapi ada sesuatu yang seperti telah melewati perjalanan yang panjang. Saya menatapnya. "Saya juga kadang menyulitkan ibu," kataku. Ia tertawa. "Iya, siapa yang tidak?" Satu kalimat yang sangat biasa tetapi membuat saya merasa ringan. Sesampainya di rumah, saya meletakkan keranjang, membukanya, dan mengeluarkan bahan-bahan untuk dimasak. Ibu mertua saya berdiri di samping, tidak mengambil alih, juga tidak berdiri di luar. Hanya di sana, di tempatnya. Siang itu, saat menyajikan makan, saya meletakkan mangkuk sayur di atas meja, persis di posisi hari itu, di mana segalanya dimulai. Ibu mertua saya melihat mangkuk sayur itu lalu menatap saya, "Bumbunya sudah pas," katanya. Saya mengangguk. "Iya, Bu." Tidak ada pertanyaan tentang daging sapi, tidak ada kalimat yang membuat seisi rumah berhenti, hanya sebuah makan siang biasa tetapi lengkap. Ayah mertua saya mengambil sepotong ikan dan meletakkannya untuk ibu mertua. "Makanlah, hari ini enak." Ia menerimanya tanpa berkata apa-apa, tetapi saya melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Anto yang duduk di samping sesekali menatap saya lalu menatap ibunya seolah masih belum terbiasa dengan suasana ini. Saya mengambil sumpit, mengambil sepotong sayuran dan memakannya perlahan. Segalanya berjalan normal, tetapi justru kenormalan itulah yang saya hargai. Di luar halaman, angin bertiup pelan menggoyangkan beberapa dahan pohon. Sinar matahari sore masuk, tidak terlalu terik, cukup untuk menerangi sudut rumah. Saya melihat sekeliling lalu melihat ke bawah pada mangkuk nasi saya. Sebuah makan siang yang tidak ada istimewanya tetapi cukup untuk menutup satu bagian panjang yang telah berlalu. Terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jika Anda menyukai cerita seperti ini, tunjukkan dukungan Anda agar kami dapat terus menyajikan konten yang berharga.